Mengapa Luli datang ke keluarga Leng? Mengapa Anda ingin mencari cara untuk membasmi Leng Wuxiang? Bukankah Leng Wuxin yang mempertahankan hidupnya? Jika dia tidak mengikuti perintah Leng Wuxin, dia akan diracuni dan seluruh tubuhnya akan membusuk dan mati. Jika kita bisa menangkap Leng Wuxin dan memaksanya mengeluarkan penawarnya, itu akan dilakukan selamanya. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mendapatkannya? Luli dengan cepat tersenyum pahit. Meskipun dia telah menerobos ke alam raja, kekuatan teknik kenaikan naga tampaknya telah meningkat. Sekarang dia tidak akan merasa terlalu lemah jika dia melepaskan teknik kenaikan naga sekali. Tapi dia masih belum percaya diri untuk menjatuhkan Leng Wuxin. Wanita cantik ini tidak sia-sia, dia memiliki darah kelas 9 dan senjata semi-dewa. Jika dia berani bertindak sembarangan tanpa jaminan penuh, Tuhan pun tidak bisa menyelamatkannya. Luli tertidur lelap di tengah pikiran acak dan terbangun di malam hari. Seorang pelayan telah menjaganya. Ketika Luli bangun, dia melaporkan bahwa Leng Wumi dan Leng Wuxin telah mengirim pelayan mereka masing-masing untuk mengundang Luli mengunjungi kota Kaisar Leng di malam hari. Hal baik, Luli tidak memiliki kesempatan untuk berduaan dengan Leng Wuxin, jadi dia segera meminta pelayan itu untuk menyetujui permintaan Leng Wuxin dan menolak undangan Leng Wumi. Kedua wanita muda dari keluarga Leng bertanya secara terpisah, di permukaan, mereka sepertinya ingin melihat siapa yang lebih diminati Luli. Luli menyegarkan diri dan mengenakan jubah brokat, ikat pinggang giok di pinggangnya, sepasang sepatu bot emas putih, dan kipas lipat di tangannya, dia tampak seperti pemuda tampan. Di bawah terik sinar bulan, dua buah kereta mewah melaju keluar dari kompleks keluarga Leng. Kereta tersebut ditarik di depan oleh seekor macan tutul hitam cantik bermotif api. Sekelompok sersan mengikuti di dekat kereta untuk melindungi mereka berdua. Leng Wuxin mengendarai kereta di depan. Dia sangat pendiam dan lembut. Dia hanya muncul sekali sebelum Luli naik kereta dan duduk di kereta sepanjang waktu. Kedua kereta tersebut segera meninggalkan kota dan sampai di sebuah lembah besar di luar kota timur kota Lengdi. Ada pemandangan aneh di sini, air terjun ungu terbang. Ribuan mil sebelah timur kota, di lembah yang dalam, air terjun ungu jatuh dari langit, sangat spektakuler dan unik. Air sungai di sini tidak berwarna ungu buatan, melainkan terbentuk secara alami, karena di dalam air terdapat ikan aneh yang dapat mengeluarkan energi khusus sehingga menyebabkan air sungai berubah menjadi ungu. Tuan Lu, tolong lihat, ini adalah air terjun ungu terbang yang terkenal dari dinasti Leng kita. Leng Wuxin mengenakan rok biru muda dengan dada rendah dan kalung safir. Rambutnya juga diikat tinggi, dan dua permata ungu digantung di daun telinganya yang jernih, membuatnya tampak sangat bermartabat dan pemalu. Dia memiliki ekspresi yang relatif dingin, jadi dia tidak memiliki aura dewi dingin untuk menginspirasi hasrat pria untuk menaklukkan. Saat ini, berdiri di tepi tebing kolam besar sambil menunjuk air terjun yang menggantung di cakrawala, semakin indah dan indah membuat orang terbuai dengan pemandangannya. Mata Luli menunjukkan sedikit kebingungan, dan dia mengangguk dan berkata kelihatannya bagus sekali. Leng Wuxin melihat bahwa dia tidak sedang melihat ke air terjun sama sekali, tetapi sedang menatapnya, dengan wajah memerah, dan dia berbalik dengan berpura-pura malu. Luli menatap Leng Wuxin, lalu menatap penjaga di belakangnya, dan berkata, Nona Wuxin, pemandangannya indah dan indah. Bagaimana kalau kita berjalan-jalan di dekat sini? Baiklah, biarkan penjagamu mengucapkan selamat tinggal. Jika kamu ikuti aku, tetap jaga darurat militer di dekatmu, jangan khawatir, aku akan melindungimu. Sekelompok penjaga diam-diam membenci Luli, yang berada di alam raja kecil, tapi dia berbicara begitu keras. Leng Wuxin, ibu negara keluarga Leng, tidak mengandalkan kecantikannya, ia memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Leng Wuxin tersipu dan melambaikan tangannya, berjalan di tangga teratai, memimpin Luli menuju kejauhan di sepanjang kolam. Luli segera mengikuti Leng Wuxin dengan ekspresi seperti babi, sementara sekelompok penjaga berpisah dan berpatroli. Boom! Air terjun ungu semakin dekat, dan gemuruh air semakin keras. Leng Wuxin berjalan agak jauh, memejamkan mata dan merasakannya. Dia memastikan tidak ada orang di dekatnya dan tidak ada perasaan spiritual untuk itu, mendeteksi. Dia menoleh dan melirik Luli. Ketika dia melihat Luli, matanya yang kejam menatap kerah bajunya, dan dia segera berkata dengan marah masih melihat. Apakah kamu percaya aku mencungkil mata guk-gukmu? Hehe, Luli membuang muka, menyeringai dan berkata, bukankah ini terlihat lebih nyata? Nona Wuxin, di mana penawarnya? Masih ada waktu tersisa setengah tahun, tapi Luli gugup dengan penawarnya, jadi dia harus memintanya terlebih dahulu. Leng Wuxin tidak bergerak, tetapi mengeluarkan selembar kain, 2 futon, sebuah meja kecil,
banyak buah spiritual, dan sebotol anggur dari atas ring. Luli mengerti dan segera menempatkannya, keduanya berpura-pura sedang minum wine dan mengagumi pemandangan di tepi air terjun, agar penjaga tidak merasa aneh dari kejauhan. Leng Wuxin mengeluarkan sebuah buah dan berkata dengan lembut penangkalnya ada di dalam dan bisa bertahan selama setengah tahun. Kamu bisa meminumnya setelah 2 bulan. Luli menyelidiki dengan indera spiritualnya, dan tentu saja dia menemukan sebuah pil di dalamnya. Dia memasang cincin luar angkasa tanpa melihat, dan kemudian bertanya Nona Wuxin, Anda tahu cara memurnikan racun yang begitu kuat, mengapa Anda tidak meracuni dia saja? Jika semudah itu, apa yang aku ingin kamu lakukan? Leng Wuxin memutar matanya dan berkata, adikku, keluarga memberinya harta langka. Tidak ada racun yang bisa membasminya. Luli mengangguk sedikit, lalu bertanya, apa yang harus aku lakukan sekarang? Tidak apa-apa bagiku untuk tinggal di rumahmu untuk sementara waktu, tapi aku tidak mungkin berlatih di rumahmu selama beberapa tahun lagi, kan? Dengan kondisiku saat ini kekuatanku, aku tidak bisa membasmi saudaramu sama sekali. Siapa yang menyuruhmu, idiot, berpura-pura menjadi murid Kaisar Darah? Leng Wuxin menjadi marah ketika dia menyebutkan ini, dan berkata dengan marah bagaimana kamu mendapatkan perintah Kaisar Darah? Bukankah aku memintamu untuk melakukannya berpura-pura menjadi murid monster tua Tianya? Aku mengambil tokennya. Aku tidak tahu Kaisar Darah begitu kuat. Luli berkata dengan genit, dengan santai menjelaskan tentang mengambil token dan bertemu dengan Leng Wuxue. Masalah Yin Qingxi tidak disebutkan. Dia menduga Leng Wuxue tidak akan memberitahu Leng Wuxin hal seperti itu. Paling-paling, itu akan dilaporkan ke keluarga. Leng Wuxin tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Leng Wuxin benar-benar tidak tahu tentang Yin Qingxi. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan sakit kepala ini buruk. Kamu berpura-pura menjadi siapa? Kamu harus tampil sebagai murid Kaisar Darah. Dalam sebulan, leluhur Kaisar keluargamu akan berada di sini. Pergilah masuk ke penjara jiwa, dan jika kamu tidak melihat Kaisar Darah saat itu, kebohongan yang kamu katakan akan merugikan diri sendiri. Ini, ekspresi wajah Luli berubah, kenapa dia begitu tidak beruntung? Nenek moyang keluarga Leng kebetulan pergi ke penjara jiwa. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan malu apa yang harus kita lakukan. Situasinya menjadi seperti ini. Pergi ke tanah terlarang para dewa kuno. Leng Wuxin merenung setengah batang dupa, lalu mengertakkan gigi dan berkata dalam setengah bulan, Leng Wuxiang akan pergi ke tanah terlarang dewa kuno untuk berlatih. Saya tidak ingin pergi, jadi saya akan pergi ke sana kali ini. Kamu sangat tergila-gila padaku akhir-akhir ini. Ikuti kami ke tanah terlarang para dewa kuno. Lalu di dalam, kamu menemukan cara untuk dengan cepat meningkatkan kekuatanmu dan membasmi Leng Wuxiang dengan serangan diam-diam. Mungkin akan memakan waktu 1 tahun untuk memasuki waktu ini. Jika Anda tidak dapat membasmi Leng Wuxiang dalam waktu 1 tahun, Anda dapat mati di tanah terlarang para dewa kuno. Ah, mata Luli tiba-tiba membelalak, apa yang bisa dia lakukan dalam setahun? Bahkan jika dia berkultivasi dengan putus asa, jika dia bisa berkultivasi ke alam Lord tahap menengah hingga akhir, itu akan luar biasa, bukan? Kekuatan tempur Leng Wuxiang dapat menyapu alam kaisar manusia. Dia dilengkapi dengan senjata semi-ilahi, dan harus ada makhluk abadi di sekitarnya untuk melindunginya. Bahkan jika dia mati 100 kali, dia tetap tidak akan mampu basmi Leng Wuxiang. Tidak ada solusi lagi. Leng Wuxin menggelengkan kepalanya dan menghela nafas begitu nenek moyang kita pergi ke penjara jiwa, identitasmu akan dicurigai, dan kemudian kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk mendekati Leng Wuxiang. Ini adalah satu-satunya kesempatanmu. Jika kamu tidak melakukannya, jika tidak berhasil, kamu akan menjadi orang yang baik hati. Cahaya bulan sangat terang malam ini, seterang dan selembut air. Di bawah sinar bulan, Leng Wuxin sangat cantik, seperti peri di istana bulan. Ekspresinya sedih dan alisnya berkerut, yang membuat orang merasa tertekan. Namun, Luli tidak merasa tertekan sama sekali ketika melihat Leng Wuxin, dia tidak merasa bahwa dia secantik peri, sebaliknya, dia merasa seperti kerangka merah dan merah muda yang berdiri di bawah sinar bulan, yang membuat orang merasa gemetar dan kesal. Bagi Leng Wuxin, Luli hanyalah sebuah alat, boneka yang dapat membantunya mencapai keinginannya. Ia mengendalikan kehidupan boneka tersebut, tidak peduli apakah boneka tersebut dapat menyelesaikan tugasnya atau tidak, ia mendesak boneka tersebut untuk terus maju, meskipun ada jurang yang dalam di depannya. Dalam 1 tahun, sangat mustahil bagi Luli untuk membasmi Leng Wuxiang. Leng Wuxin tidak terlalu peduli. Jika kamu tidak bisa melakukannya, mati saja. Lagi pula kamu tidak ada gunanya. Luli sangat sedih dan marah,
Tapi dia tidak berani mengatakan apapun, tidak peduli seberapa banyak dia berkata, itu masuk akal. Kecantikan halus ini adalah jadi raksasa, dia sangat berdarah dingin dan kejam, dia tidak peduli dengan hidup atau matimu. Sial, aku akan mati bersamamu jika aku terburu-buru. Luli diam-diam merasa kesal di dalam hatinya, ketika dia terpaksa melakukan apapun, dia pergi ke Leng Wuxiang untuk mengungkap konspirasi keluarga Leng dan membiarkan Leng Wuxin dimakamkan bersamanya. Kembalilah. Jika kamu keluar terlalu lama, kamu pasti akan dicurigai. Terlepas dari apa yang dipikirkan Luli, Leng Wuxin berdiri dan berjalan menuju kereta, punggungnya indah dan bokongnya yang montok membuat orang berpikir. Luli tidak berniat melihat punggung cantik Leng Wuxin. Dia memikirkannya dan mengejarnya. Dia berpura-pura menjadi seperti saudara babi dan mendekati Leng Wuxin dan bertanya, di mana tanah terlarang para dewa kuno? Apakah kamu punya informasi? Kamu akan tahu kapan kamu masuk. Leng Wuxin berbisik jika api penyucian kekacauan adalah jalan menuju surga, tanah terlarang dewa kuno adalah tempat untuk menjadi dewa. Tentu saja, ini lebih menakutkan dan kacau daripada api penyucian kekacauan. Kamu tidak perlu khawatir juga banyak jika Anda mengikuti kami. Setelah Leng Wuxin selesai berbicara, dia tidak berkata apa-apa lagi, Luli hanya bisa tersenyum dan berjalan menuju kereta. Setelah masuk ke dalam kereta, mereka kembali ke keluarga Leng. Setelah memasuki kompleks keluarga Leng, kedua kereta tersebut berpisah. Luli kembali ke villa yang disiapkan untuknya oleh keluarga Leng. Setelah memikirkannya selama setengah malam, dia menyadari bahwa dia tidak punya pilihan selain mengikuti instruksi Leng Wuxin. Dalam beberapa hari berikutnya, Luli seperti orang yang terobsesi dengan Leng Wuxin. Dia pergi ke Leng Wuxin setiap hari ketika dia tidak ada pekerjaan. Kemampuan akting Leng Wuxin sangat bagus. Pertama-tama dia menemani Luli mengunjungi tempat-tempat indah di dekat kota Kaisar Leng, tetapi setelah beberapa hari, dia mulai menolak bertemu Luli. Kemudian, dia dengan marah pergi ke Leng Tianhen untuk mengeluh, mengatakan bahwa dia tidak ingin berurusan dengan Luli lagi, mengungkapkan rasa jijik dan jijiknya terhadap Luli. Leng Tianhen bergantian menghibur Leng Wuxin, mengatakan bahwa Luli terpesona olehnya, bukankah baik untuk mendapatkan informasi. Leng Wuxin tidak punya pilihan selain terus berkeliaran bersama Luli. Luli tampak terobsesi dengan dan terjebak dengan Leng Wuxin sepanjang hari. Bahkan para pelayan keluarga Leng tahu bahwa Luli sangat terpesona oleh Leng Wuxin. Namun, sebagai ibu negara keluarga Leng, mudah dipahami bahwa bahkan seorang pria muda pun akan tergoda. 8 hari kemudian, Leng Wuxin tidak tahan lagi, jadi dia dan Leng Tianhen mengusulkan untuk pergi ke tanah terlarang para dewa kuno untuk mengambil kesempatan untuk menyingkirkan keterikatan Luli. Leng Tian benci karena dia telah mencoba mendapatkan informasi begitu lama tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Selain itu, karena level Luli terlalu rendah, dia tentu saja tidak ingin memberikan wanita muda yang luar biasa dari keluarganya kepada Luli, jadi dia setuju dengan Leng Wuxin untuk memasuki tanah terlarang dewa kuno bersama-sama. Identitas Luli sebagai murid Kaisar Dara belum bisa dipastikan, jika Kaisar Dara secara terbuka mengakui bahwa ia memiliki murid seperti itu, bukan tidak mungkin keluarga Leng akan mengirimkan seorang wanita muda untuk dinikahi. Tentu saja, wanita muda ini pasti bukan Leng Wuxin. Level Luli terlalu rendah dan dia tidak layak atas usaha keluarga Leng. Beberapa hari berikutnya, Luli ditolak dengan sopan oleh Leng Wuxin dengan berbagai alasan. Luli begitu cemas hingga hanya bisa menemukan Leng Wumi dan yang lainnya. Akhirnya mengetahui bahwa Leng Wuxin berencana pergi ke tanah terlarang dewa kuno untuk berlatih dan harus pergi selama setahun sebelum kembali. Luli kembali dengan sedih. Setelah berlatih di kamarnya selama 2 hari, dia pergi mencari Leng Wuxiang sesuai dengan apa yang telah dia sepakati dengan Leng Wuxin, dan dengan tegas meminta untuk memasuki tanah terlarang dewa kuno bersama-sama. Tentu saja, Leng Wuxiang tidak akan membiarkan Luli memasuki tanah yang begitu berharga, karena identitas Luli belum dikonfirmasi. Bahkan jika sudah dikonfirmasi, bagaimana Luli, orang luar, bisa dibawa masuk? Luli mengertakkan gigi dan mengatakan sesuatu dengan samar, yang membuat Leng Wuxiang langsung bersemangat. Luli berkata bahwa jika dia bisa memenangkan hati Leng Wuxin, dia bisa mempertimbangkan untuk meneruskan teknik kenaikan naga kepada keluarga Leng. Leng Wuxiang berpura-pura acuh tak acuh dan berkata dia akan meminta instruksi keluarga dan meminta Luli kembali dan menunggu kabar. Kemudian dia segera pergi menemui Leng Tianhen, yang langsung menyetujui permintaan Luli untuk memasuki tanah terlarang dewa kuno tanpa ragu-ragu. Dan, Leng Tianhen segera memanggil Leng Wuxin dan memintanya menemukan cara untuk mendapatkan teknik Shenglong dari Luli. Adapun caranya, Leng Wuxin dibiarkan mencari tahu sendiri, implikasinya dia tidak segan-segan kehilangan keperawanannya kepada Luli. Meskipun Leng Wuxin sangat kecewa dengan keluarga Leng,
dia masih merasa kedinginan ketika mendengar kata-kata Leng Tianhen. Perempuan dari keluarga besar bukanlah manusia, sekeras apapun Anda bekerja atau sehebat apapun bakat Anda hanya akan menjadi komoditas mahal dan bisa saja dikorbankan sewaktu-waktu demi kepentingan keluarga. Leng Wuxin tidak berkata apa-apa, berbalik dan pergi. Leng Tianhen tidak marah sama sekali, dan berkata kepada Leng Wuxiang sambil tersenyum, biarkan Wu Mi datang kali ini, dan biarkan Wu Mi mencerahkan Wu Xin lebih banyak. Kamu harus mendapatkan naga teknik kenaikan. Jika kali ini kamu bisa mendapatkan teknik kenaikan naga di tanah terlarang para dewa kuno dan dinilai sebagai seni dewa oleh keluargamu, kamu pasti akan dijadikan putra mahkota ketika kamu kembali. Ya, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk memfasilitasi ini. Meskipun Leng Wuxiang tenang, dia masih anak laki-laki berusia 16 tahun, dan alisnya dipenuhi kegembiraan. Setelah memastikan bahwa dia adalah pangeran, selama dia tidak membuat kesalahan di masa depan, dia akan dapat dengan kokoh duduk di posisi Leng Tianhen dan menjalani kejayaan seumur hidup. Tetapi, Leng Wuxiang memikirkan sesuatu, mengerutkan kening dan berkata, jika teknik kenaikan naga ini adalah teknik rahasia Kaisar Darah, jika Kaisar Darah mengetahuinya dan keluarga kita mencuri teknik rahasianya, apakah Kaisar Darah akan marah? Leng Tianhen melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata, dapatkan dulu, lalu bicarakan. Selama kita tidak melakukannya dengan paksa, kita tidak akan melewati batas. Selama kita tidak melewati batas, kami, keluarga Leng, tidak takut pada Kaisar Darah saja. Ingat, jangan lakukan itu dengan paksa, jika tidak, kamu akan memberikan alasan pada monster tua di api penyucian keos, dan ketika saatnya tiba, serang mereka, keluarga akan mendapat masalah besar. Anakku mengerti. Leng Wuxiang mengangguk, menanyakan beberapa patah kata lagi pada Leng Tianhen, dan turun untuk membuat pengaturan. Dia tidak segera memberitahu Luli bahwa keluarga Leng mengizinkannya memasuki tanah terlarang para dewa kuno, tetapi menunggu sehari sebelum pergi untuk membalas secara langsung. Semuanya sudah beres. Beberapa hari kemudian, Leng Wuxiang, Leng Wuxin, Leng Wumi, dan tuan muda berbakat lainnya dari keluarga Leng, Leng Buzi, memasuki tanah terlarang para dewa kuno, ditemani oleh dua makhluk abadi dari keluarga Leng. Luli tidak lagi keluar dan berkonsentrasi berlatih di halaman lain, mulai hari ini, dia hanya punya waktu 1 tahun lagi. Jika dia tidak dapat menemukan cara untuk membuka kunci racun di tanah terlarang dewa kuno, dia akan tinggal di tanah terlarang selamanya. Basmi Leng Wuxiang di tanah terlarang dewa kuno, atau temukan cara untuk mendapatkan penawarnya dari Leng Wuxin, Luli hanya punya dua pilihan ini. 3 hari kemudian, sekelompok orang berangkat, sikap Leng Wuxiang berubah lagi dan dia secara pribadi mengundang Luli untuk pergi bersamanya. Leng Wuxiang selalu dijaga oleh seorang pria parubaya, dewa duniawi dari keluarga Leng, Leng Wushuang. Dia adalah salah satu tetua keluarga Leng, tetapi karena dia dikirim untuk melindungi Leng Wuxiang, dia tidak boleh menjadi keturunan langsung, tetapi sebagai tetua agunan. Ada juga sesepuh dari negeri dongeng bumi yang menemaninya bernama Leng Tianba, yang bertugas melindungi Leng Wuxin, Leng Wumi dan Leng Buji. Sekelompok orang tidak menaiki susunan teleportasi, tetapi terbang ke arah utara dengan 2 kereta. Luli duduk dengan bosan dan bertanya dengan rasa ingin tahu Tuan Wuxiang, apakah tanah terlarang dewa kuno ini terletak di utara kota? Pintu masuknya jutaan mil di utara kota. Butuh lebih dari 1 jam untuk sampai. Leng Wuxiang masih mengenakan jubah brokat putih, dengan bibir merah dan gigi putih. Dia sangat anggun. Dia menyesap segelas anggur dan berkata, ada banyak pintu masuk ke tanah terlarang dewa kuno. Nenek moyang kita pernah membukanya satu, dan dinasti lain memiliki pintu masuk. Ya, yang terdekat semua antarmuka utama memiliki pintu masuk dan semua orang bisa masuk. Bisakah kalian semua masuk? Luli sedikit terkejut dan sedikit penasaran di dalam hatinya. Dia belum pernah mengenal alam Zhonghuang dan antarmuka di dekatnya. Leng Wuxiang sepertinya sedang bersenang-senang saat ini. Tentu saja, dia ingin mendapatkan beberapa informasi, jadi dia segera bertanya dengan rasa ingin tahu Tuan Wuxiang, apakah ada antarmuka besar di sekitar sini? Apakah ada orang dari antarmuka manapun yang masuk? Ada 4 antarmuka besar. Benar saja, Leng Wuxiang sangat bersedia untuk menyebarkan pengetahuan kepada Luli dan memamerkan pengetahuannya, dan berbicara secara rinci alam Kaisar Tiongkok, alam Kaisar Bumi, alam Kaisar Dewa, dan alam Kaisar Iblis. Ini adalah 4 antarmuka terbesar, dan ada 5 antarmuka yang relatif kecil adalah Jiwuji, alam Roda Sutra, alam musim semi-spiritual, alam ilusi spiritual, dan alam Xuanming. Selain dari 5 antarmuka ini, sisanya adalah antarmuka kecil, yang mana tidak ada lagi yang perlu disebutkan.
Luli diam-diam mencatat bahwa antarmuka kecil yang disebutkan Leng Wuxiang mungkin lebih besar dari Douting Realm, bukan? Memikirkan alam Doutian, Luli bertanya berulang kali Tuan Wuxiang, siapakah patung besar di alun-alun kota Kaisar Leng itu? Apakah dia orang yang berkuasa dari keluarga Leng? Patung, kamu tidak tahu. Leng Wuxiang terdiam dan berkata itu adalah Kaisar Doutian. Dia adalah salah satu dari 5 orang hebat di alam Zhonghuang dan salah satu kekuatan besar di alam dewa. Dia sekarang adalah orang terkuat di alam dewa dari alam Zhonghuang ke alam dewa. Kekuatannya sangat kuat, dan banyak kota super di alam kekaisaran memiliki patungnya. Kaisar Doutian, salah satu dari 5 orang paling menakjubkan di dunia kekaisaran. Luli bergumam, dan hatinya dipenuhi kepanikan. Kaisar Doutian memang berasal dari alam Zhonghuang, dan kesimpulan sebelumnya benar. Kaisar Doutian pergi ke alam Doutian dan membawa bahasa, teknik budidaya, adat istiadat hidup, dari alam Zhonghuang ke alam Doutian. Saya pergi ke alam dewa, sungguh orang yang aneh. Luli bergumam lagi untuk menyembunyikan keterkejutannya. Dia takut Dewa Bumi Leng Wuxiang di sebelahnya dapat melihat emosinya dan bertanya dengan santai apakah alam dewa benar-benar ada. Apakah Kaisar Doutian masih hidup? Alam itu ada. Leng Wuxiang berkata dengan sedikit kerinduan di matanya. Dalam sejarah alam Zhonghuang, ada lusinan orang yang telah menjadi dewa, dan ada juga banyak orang yang telah menjadi dewa di antar muka lain. Saat ini, mereka orang-orang membuat gelombang di alam dewa, dan kadang-kadang mereka akan melepaskan kekuatan gaib yang besar dan menurunkan dekrit ilahi. Saudara Lu, kita semua harus bekerja keras. Jika suatu hari kita bisa menginjakkan kaki di alam dewa dan mengikuti dewa leluhur untuk menaklukkan alam dewa, maka hidup kita tidak akan sia-sia. Mata Luli juga menunjukkan kerinduan, dan dia terbang ke alam dewa untuk menemukan dewa leluhur dan mengikuti mereka untuk menaklukkan alam dewa. Memikirkannya saja sudah membuat orang bersemangat dan bersemangat. Tanah terlarang para dewa kuno. Luli teringat tujuannya kali ini dan bertanya sambil berpikir apakah tanah terlarang dewa kuno adalah makam dewa kuno. Itu tidak benar, bukankah semua dewa pergi ke alam dewa? Itu memang kuburan para dewa. Saudara Lu sangat pintar. Leng Wuxiang mengacungkan jempol dan berkata dengan emosi, ini juga orang yang kuat, salah satu dewa leluhur kita yang paling dihormati. Bukan karena dia tidak pergi ke alam dewa, tetapi kembali dari alam dewa, tetapi segera saat dia kembali, yang abadi meninggal. Dia memurnikan tubuh ilahi dan mengintegrasikannya dengan tanah terlarang, menyebabkan banyak tanda Tianyun Dao yang indah dihasilkan di tanah terlarang. Pada saat yang sama, dia menyembunyikan semua harta karun, seni rahasia, seni magis dan senjata yang diperoleh di dunia dewa di tanah terlarang. Di dalamnya, biarkan para jenius di setiap antar muka mencarinya. Dengan kata lain, dia memberikan harta yang tak tertandingi bagi siswa berbakat dari semua lapisan masyarakat dan membina generasi orang kuat. Oleh karena itu, dia sangat dihormati oleh kami dan merupakan orang yang benar-benar baik hati dengan memikirkan dunia. Kami memanggilnya Kaisar Heng. Menurut kesimpulan kami, ekspresi Leng Wuxiang menjadi serius dan dia melanjutkan, orang-orang kuat di alam dewa tidak dapat kembali, jika tidak Kaisar Doutian dan yang lainnya pasti sudah lama kembali. Ada juga beberapa kaisar yang memiliki keturunan, jadi tidak mungkin untuk tidak datang kembali dan lihatlah. Heng Kaisar meninggal segera setelah dia kembali, yang menunjukkan bahwa dia bersedia menyerahkan kehidupan abadinya demi kebangkitan umat manusia kita, dan dia tidak ragu-ragu untuk menggunakan kekuatannya secara paksa, kekuatan gaib yang besar untuk kembali. Ini adalah dewa leluhur yang benar-benar ramah dan terhormat, layak mendapat penghormatan abadi dari keturunan kita, dan nostalgia. Luli mengangguk. Jika benar seperti yang dikatakan Leng Wuxiang, Kaisar Heng ini memang orang yang luar biasa. Demi memberi manfaat bagi keturunan semua alam, dia tidak akan ragu untuk menyerahkan nyawanya dan kembali membuat tanah terlarang untuk para dewa, dewa kuno. Ini adalah kebajikan dan kebenaran yang besar, persaudaraan sejati. Leng Wuxiang mengambil gelas anggur dan berkata, ayo, saudara Lu, mari kita minum untuk Kaisar Heng. Bagus. Luli mengambil gelas anggur dan meminumnya dalam satu tegukan, orang-orang aneh dan hal-hal aneh semuanya terungkap. Setelah minum, Luli terus bertanya apakah tanah terlarang dewa kuno dibuka setiap beberapa tahun. Apakah berbahaya di dalam? Ya, Leng Wuxiang tidak berniat menyembunyikan apapun. Karena teknik kenaikan naga, dia ingin berbicara dengan Luli tentang semua yang dia ketahui. Tanah terlarang dewa kuno dibuka setiap 3 tahun. Bukankah aku menemanimu belum lama ini? Hanya untuk masuk dan melakukannya. Bersiaplah. Adapun bahayanya, pasti ada. Tentu saja, Paman Wuxuang dan Paman Tianba akan menemanimu kali ini. Saudara Lu,
selama kamu mengikuti kami, kamu akan melakukannya baiklah. Tanah terlarang Dewa Kuno telah ada selama ratusan ribu tahun, dan keluarga kami mengetahui banyak tempat dengan jelas. Yah, selama kita tidak menghadapi keadaan khusus, seharusnya tidak ada bahaya yang fatal. Itu bagus, aku tidak ingin mati. Luli tampak penakut dan penakut, yang membuat Leng Wuxiang diam-diam membencinya. Earth Immortal setengah baya Leng Wuxiang, yang duduk di sampingnya dengan mata tertutup, sedikit mengerutkan bibirnya, seolah diam-diam mengungkapkan rasa jijiknya pada Luli. Benar, Leng Wuxiang memikirkan sesuatu dan menjelaskan saudara Lu, cobalah untuk tetap bersikap rendah hati dan jangan berkonflik dengan para pejuang di antar muka lain. Meskipun kami tidak takut pada mereka, dan akan sering ada pertempuran besar di dalam, tapi kali ini saya terutama masuk untuk mendapatkan wawasan. Secara misterius, saya perlu lebih meningkatkan kekuatan saya untuk mendapatkan pengakuan dari keluarga saya, jadi lebih baik tidak ada perselisihan. Aku tahu, dengan sedikit kekuatanku, aku tidak ingin mati. Luli menyeringai dan memikirkan sebuah ide, bisakah dia membasmi seseorang dengan pisau pinjaman? Bagaimana kalau menggunakan kejeniusan antarmuka lain untuk menghancurkan Leng Wuxiang? Tuan Hao Chuan, Luli memikirkan Tuan Muda Hao Chuan yang dia temui di penjara emas. Dia bertanya-tanya apakah tuan muda ini dan anggota keluarganya akan masuk. Akan menjadi pisau yang bagus jika bisa masuk. Lebih dari 1 jam kemudian, semua orang tiba di depan pegunungan yang luas. Pegunungan itu sepenuhnya dikelilingi oleh asap hitam. Dari kejauhan, di dalamnya terasa berbahaya dan jahat, dan mereka tidak bisa mendekat. Luli melihat sekeliling dengan pikiran spiritualnya dan menemukan ada penjaga rahasia yang bersembunyi di dekatnya. Leng Wuxiang tersenyum dan menjelaskan pegunungan ini adalah area terlarang. Ada lebih dari 10 lapisan batasan di dalamnya, dan ada beberapa leluhur yang menjaganya. Tak seorang pun yang bukan dari keluargaku tidak bisa masuk. Ketika kereta tiba di dekat pegunungan, beberapa pemikiran spiritual yang kuat keluar, setelah memastikan bahwa mereka adalah Leng Wuxiang dan yang lainnya, pemikiran spiritual tersebut ditarik. Kabut tebal yang mengepul benar-benar membuka sebuah lorong, dan 2 kereta terbang masuk satu demi satu. Tanpa halangan apapun, mereka terbang ke pedalaman Dasan Mansion, di mana terdapat beberapa kastil hitam besar, dan kereta berhenti di luar sebuah kastil. Ayo pergi, kakak Lu. Leng Wuxiang berdiri dan memimpin Luli keluar, keduanya terbang ke bawah, dan Leng Wuxiang, tetua keluarga Leng, segera mengikuti. Di kereta lain, Leng Wuxin, Leng Wumi, Leng Buzi, dan penatua abadi bumi lainnya Leng Tianba juga terbang. Halo, Nona Wuxin. Luli segera memandang Leng Wuxin dengan ekspresi seperti babi, lalu memberi hormat pada Leng Wumi dan menyapa. Leng Wuxin menanggapinya dengan ekspresi dingin, sedangkan Leng Wumi tersenyum manis, terlihat polos dan romantis. Semua orang masuk ke kastil dan berbelok ke aula samping. Luli melihat portal besar yang dijaga oleh 2 dewa bumi tua. Temui kedua leluhur, Leng Wuxiang dan 4 orang lainnya, termasuk Leng Wuxiang dan Leng Tianba, semuanya membungkuk dan memberi hormat, dan Luli mengikutinya dengan membungkuk hormat. Kedua lelaki tua itu membuka mata mereka, mengangguk sedikit, menatap Leng Wuxiang dengan penuh penghargaan, lalu menembakkan cahaya hitam ke gerbang teleportasi, dan berkata, masuk dan berlatih keras. Terima kasih, leluhur. Leng Wuxiang dan yang lainnya memberi hormat lagi, dan sekelompok orang berjalan menuju gerbang teleportasi, dengan Luli mengikuti di belakang Leng Wuxiang dan yang lainnya. Kedua leluhur itu tidak memandangnya, sepertinya keluarga Leng sudah memberitahunya. Kilatan cahaya putih membuat dunia berputar. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Luli untuk berteleportasi sebelum dia merasakan dirinya berguling ke tanah. Dia meletakkan tangannya di tanah, menggelengkan kepalanya yang pusing, dan melihat sekeliling. Leng Wuxiang dan yang lainnya berdiri di dekatnya. Leng Wuxin dan Leng Buji memasang ekspresi jijik di wajah mereka. Leng Wuxiang memandang Luli dengan cemas dan berkata, saudara Lu, kamu baik-baik saja. Hei, Luli berdiri dengan rasa malu, menepuk-nepuk debu di tubuhnya dan berkata, levelnya agak rendah, yang membuatmu tertawa. Setelah selesai berbicara, Luli melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dan menemukan bahwa di dalam hutan, terdapat kabut di mana-mana, dan jarak yang terlihat hanya beberapa ratus meter. Ketika Luli mencoba menembus kabut dengan pikiran spiritualnya, dia menemukan bahwa pikiran spiritualnya tidak dapat dideteksi sama sekali di sini. Dia memandang Leng Wuxiang dengan kaget dan bertanya, kamu tidak dapat mendeteksi pikiran spiritualmu di sini. Leng Wuxiang memandang ke langit dan berkata ada batasan yang kuat di seluruh area terlarang. Eksplorasi spiritual tidak hanya tidak dapat dilakukan di sini,
tetapi Anda juga tidak dapat terbang terlalu tinggi. Jika Anda melebihi 1000 kaki, Anda akan jatuh pingsan dan terjatuh. Ayo pergi. Leng Wuxin tampaknya semakin tidak senang dengan Luli, dan berjalan ke depan dengan acuh tak acuh. Leng Wuxiang tersenyum canggung dan menjelaskan dengan suara rendah saudari Wuxin memiliki kepribadian yang sedikit dingin. Saudara Lu, tidak masalah. Aku hanya menyukai karakter seperti ini, Dewi Gunung Es. Luli tidak peduli, matanya penuh cinta, dan dia tampak seperti perempuan jalang, yang membuat Leng Wuxiang dan yang lainnya terdiam. Semua orang bergerak maju dengan cepat, tanpa mengeluarkan harta karun terbang, dan hanya berjalan maju dengan berjalan kaki. Luli berjalan sebentar dan menemukan bahwa tempat ini penuh dengan pohon maple, dengan daun maple merah di mana-mana. Pemandangannya tetap tidak berubah. Dia bertanya dengan ragu, Tuan Wuxiang, kemana kita akan pergi sekarang? Ayo pergi ke Sungai Gangga, saudara Lu. Sebelum Leng Wuxiang dapat berbicara, Leng Wumi menjelaskan dengan senyuman manis tanah terlarang dewa kuno ini semuanya adalah hutan maple, dan tidak ada tujuan. Kami hanya dapat bergerak maju sampai kami menemukan Sungai Gangga untuk menentukan caranya untuk bergerak maju. Oh, Luli melihat sekeliling, sangat penasaran, mengapa ada begitu banyak pohon maple di sini. Apakah Hengdi menyukai pohon maple semasa hidupnya? Tapi daun maple merah di mana-mana cukup indah. Kabut di mana-mana, dan pemandangannya adalah hutan maple yang tidak berubah. Berjalan seperti ini memang membosankan, tapi untungnya ada dua keindahan yang memanjakan mata. Kenapa tidak terbang di ketinggian rendah? Lebih cepat begini. Luli dan Leng Wumi mulai mengobrol karena bosan. Leng Wumi tampak senang mengobrol dengan Luli, dan berkata sambil tersenyum sebaiknya jangan terbang di tanah terlarang dewa kuno, dan jangan pergi terlalu cepat. Pohon maple itu aneh. Jika kamu menabraknya, itu mungkin memicu pembatasan aneh. Teleportasilah. Jadi begitu. Luli tiba-tiba mengerti dan memuji Nona Wumi, kamu tahu banyak, kamu sangat kuat. Ngomong-ngomong, apakah kamu di sini untuk memahami rahasianya kali ini dan bersiap untuk menyerang alam kaisar manusia? Ya, Leng Wumi berkata tanpa menyembunyikan apapun banyak tempat di sini berisi jejak Tianyun Dao, yang semuanya ditinggalkan oleh Kaisar Heng. Saya cukup beruntung bisa memahami beberapa rahasia di sana. Kali ini saya datang untuk menyerang kaisar manusia. Saudari Wuxin dan saudara laki-laki Wuxiang sama-sama menyadari rahasia kuat di dalamnya. Tianyun Daohen. Luli diam-diam mengingatnya dan melihat sekeliling dengan mata terbuka lebar siapa yang tidak menginginkan yang namanya misteri. Rahasia tingkat rendah dapat diintegrasikan ke dalam rahasia yang kuat, semakin kuat rahasianya, semakin kuat kekuatan tempurnya. Hehe, Leng Wumi menjulurkan lidahnya dan berkata saudara Lu, tidak ada tanda Dao di hutan maple ini. Begitu banyak orang dalam sejarah yang datang tanpa memahami rahasianya. Lebih baik jangan buang waktumu. Kami akan menyusuri Sungai Gangga sepanjang perjalanan ke bawah, kamu akan sampai di tempat harta karun yang terdapat banyak tanda Dao, kamu dapat memahaminya ketika waktunya tiba. Baiklah, Luli mengangguk berulang kali. Saat berkultivasi setelah alam Junhou, dia lebih fokus pada rahasia. Jika dia tidak memahami rahasia yang kuat, dia tidak akan memiliki harapan untuk menerobos kaisar manusia dalam kehidupan ini. Raja hanyalah seorang pangeran, tetapi kaisar adalah kaisar di antara manusia. Ada jurang yang sangat besar antara raja dan kaisar manusia, yang tidak dapat dilintasi oleh orang biasa, begitu mereka melewatinya, itu akan menjadi dunia lain. Kicauan. Setelah berjalan ke depan untuk mengambil 3 batang dupa, tiba-tiba terdengar suara aneh. Leng Wuxin di depan segera berhenti dan duduk bersila di atas daun maple yang lebat. Hal yang sama juga terjadi pada Leng Wuxiang dan yang lainnya. Luli berdiri tercengang. Leng Wumi dengan cepat mengulurkan tangannya untuk menariknya dan berkata saudara Lu, ini adalah angin bulu unik di area terlarang. Ada suara aneh di bulu itu angin yang membawa serangan jiwa. Anda mungkin merasa sedikit tidak nyaman nanti, jadi Anda harus menemukan cara untuk menahannya. Dan pastikan untuk tidak menabrak pohon maple terdekat, jika tidak kami tidak punya pilihan selain menjatuhkan Anda. Ling Feng. Luli mengerutkan kening. Jiwanya tidak kuat. Sekelompok kaisar manusia dan 2 makhluk abadi di bumi sangat gugup. Apakah dia akan berguling-guling di tanah kesakitan? Dia segera duduk bersila dan menunggu dengan gugup, setelah beberapa saat, angin kencang bertiup. Anginnya benar-benar berwujud, tampak seperti bulu-bulu transparan yang berterbangan di udara, terdengar suara-suara aneh, langsung masuk ke hati manusia dan bergema di jiwa mereka. Ah desis. Di sebelahnya, Leng Wumi mengerang, wajah cantiknya menunjukkan ekspresi kesakitan, Leng Wuxiang dan Leng Wuxin juga mengerutkan kening, jelas menderita kesakitan yang luar biasa. Bas.
Cahaya perak menyinari jiwa Luli, dan naga perak itu mulai berenang di kolam jiwa, kecuali sedikit kesemutan di gendang telinganya, jiwanya tidak menerima serangan apapun. Luli tidak berguling-guling kesakitan di tanah seperti yang diharapkan. Pertama-tama dia menarik perhatian dua dewa bumi, dan kemudian Leng Wuxiang dan yang lainnya membuka mata mereka dan melirik, dengan ekspresi keheranan di mata mereka. Bukan karena mereka tidak memiliki harta pertahanan jiwa, tetapi Ling Feng ini dapat mengabaikan harta pertahanan jiwa dan langsung menyerang jiwa. Bahkan Earth Immortal tidak bisa menghentikannya, tapi Luli baik-baik saja. Angin bulu semakin kencang, semua orang memejamkan mata dan mengertakkan gigi untuk menahan rasa sakit yang parah di jiwa mereka, tapi Luli duduk bersila seolah tidak terjadi apa-apa. Melihat otot-otot di wajah di Xiandu sedikit gemetar, Luli diam-diam bertanya-tanya seberapa kuat serangan jiwa Ling Feng ini. Kondisi Leng Wuxiang, Leng Wuxin, dan Leng Buji lebih baik, namun Leng Wumi semakin kesakitan, keringat dingin mengucur dari keningnya, tangannya memegang erat sudut roknya, hingga urat-urat menyembul. Tampaknya pertahanan jiwa dari tanda naga peraku sangat kuat, jauh lebih kuat dari harta pertahanan jiwa biasa. Luli sangat senang. Bahkan tetua tertinggi keluarga Lu tidak dapat mendeteksi jiwanya sebelumnya. Dia tahu bahwa tanda naga perak sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka tanda itu begitu kuat. Setelah sebatang dupa penuh, angin bertiup, kedua dewa bumi membuka mata mereka terlebih dahulu dan menatap Luli dengan heran. Leng Wuxiang dan yang lainnya membuka mata mereka satu demi satu. Setelah Leng Wumi membuka matanya, Leng Wuxiang bertanya saudara Lu, apakah kamu memiliki harta pertahanan jiwa yang sangat kuat? Atau apakah kamu memiliki keterampilan rahasia? Mengapa Ling Feng tidak? Apakah itu tidak berhasil untukmu? Yang lain melihat ke samping dan sangat penasaran. Luli sudah memikirkan pertanyaan ini. Dia menyeringai dan berkata, guru pernah mengajari saya teknik rahasia yang dapat melindungi jiwa, hehe. Dengan baik, mata sekelompok orang semuanya berbinar, dan kedua dewa bumi memiliki niat membasmi yang samar-samar, tetapi mereka tersembunyi dengan baik. Leng Wuxiang juga memiliki kilasan niat membasmi di dalam hatinya, dan ingin menangkap Luli secara langsung dan menyiksanya dengan teknik rahasia, tetapi memikirkan penjelasan Leng Tianhen, dia segera menekan gagasan ini. Anda tidak dapat menggunakan kekuatan untuk melawan Luli, jika tidak maka akan memberikan alasan kepada sekelompok monster tua di api penyucian keos untuk menyerang secara berkelompok. Luli memiliki sihir pertahanan jiwa, yang membuktikan bahwa dia adalah murid Kaisar Darah dari aspek lain. Kaisar Darah benar-benar orang yang aneh selama berabad-abad. Leng Wuxiang menghela nafas, dan senyuman di bibirnya menjadi semakin kuat. Leng Wuxin secara alami menunjukkan sedikit keterkejutan dan memandang Luli dengan tatapan lembut. Leng Wumi memandang Luli dengan kekaguman dan kekaguman di matanya. Dengan dua seni sihir yang hebat, identitas Luli sebagai Kaisar Darah 100% terkonfirmasi di hati semua orang. Mustahil bagi prajurit setingkat Luli untuk menciptakan teknik magis seperti itu. Mereka belum pernah mendengar tentang teknik Shenglong, jadi mereka tentu berasumsi bahwa teknik itu diciptakan oleh Kaisar Darah. Bagaimanapun, Kaisar Darah terkenal karena menciptakan seni magis. Perasaan spiritual tidak dapat diselidiki di sini, jadi Luli berbohong dengan santai dan menikmati perubahan sikap setiap orang. Semakin Leng Wuxiang percaya padanya, semakin mudah dia bertindak. Semua orang terus bergerak maju, sikap Leng Wumi menjadi lebih baik. Meski Leng Wumi polos dan romantis, bagaimana bisa seorang wanita muda dari keluarga besar bisa sesederhana itu? Jika dia bisa mendapatkan dua jenis taumaturgi dari Luli, statusnya dalam keluarga akan lebih tinggi, semakin banyak sumber daya yang dia dapatkan, dan semakin tinggi otonomi hidupnya di masa depan. Leng Wuxin selalu tampak seperti Dewi Gunung Es, berjalan di depan. Leng Wuxiang dan Luli serta Leng Wumi berjalan bersama. Mereka bertiga mengobrol sepanjang jalan dan memperkenalkan Luli pada banyak situasi di area terlarang Dewa Kuno. Setelah berjalan selama 3 jam, semua orang akhirnya sampai di sebuah sungai besar. Dalam 3 jam, Inlen Lichong dan Leng Wuxiang mendapat banyak rahasia tentang tanah terlarang Dewa Kuno. Area terlarang Dewa Kuno sangatlah luas. Ada hutan maple di mana-mana di sini. Tidak ada petunjuk arah di hutan maple. Hanya dengan menemukan sungai Gangga kita dapat mengidentifikasi arahnya. Ada banyak alam rahasia di tanah terlarang Dewa Kuno. Ada kurang lebih tanda Tianyun dan Dao yang tersisa di alam rahasia ini. Tanah terlarang Dewa Kuno telah ada selama bertahun-tahun, dan setiap keluarga telah menemukan sebagian besar alam rahasia. Semua orang menyusuri sungai hanya untuk pergi ke tempat rahasia yang unik. Energi mendalam dari langit dan bumi di sana sangat kaya, dan terdapat banyak sajak surgawi dan tanda Dao. Ini adalah tempat harta karun untuk budidaya.
Tidak ada pohon maple di sini. Mengapa kita tidak terbang menyusuri sungai? Luli bertanya dengan bingung ketika dia melihat semua orang masih berjalan. Leng Wuxiang menunjuk ke arah sungai dan berkata sebenarnya ada batasan yang tidak terlihat di sungai ini, yang akan mempengaruhi angin bulu. Begitu terbang ke atas sungai dan angin bulu bertiup, ia akan langsung jatuh ke sungai Gangga. Leng Wumi kemudian berkata saudara Lu, ada beberapa makhluk aneh di sungai Gangga. Sekalipun mereka memakai semi-artefak, mereka mungkin tidak aman, jadi jangan sampai jatuh ke sungai Gangga. Air sungai Gangga berwarna kuning tua dan tidak dapat dideteksi dengan pikiran spiritual, jadi Luli tidak tahu makhluk bawah air apa yang bersembunyi di dalamnya. Saat ini, saya segera membuka mata dan melihat ke arah sungai Gangga, dan benar saja samar-samar saya bisa melihat hewan-hewan kecil mirip ikan berenang di dalamnya. Benar-benar ada bahaya di mana-mana di tempat ini. Luli menghela nafas dan diam-diam teringat bahwa sungai Gangga bisa digunakan sebagai pisau lain. Bahkan, dia hampir ingin mendorong Leng Wuxiang ke sungai Gangga. Tentu saja ide ini sangat tidak realistis. Leng Wuxiang adalah senjata semi-dewa, kalaupun berhasil pasti akan dipukul sampai mati oleh Leng Wushuang dan Leng Tianba. Terus berjalan, Luli diam-diam memperhatikan situasi di sekitarnya. Dia tidak cukup kuat sekarang. Jika dia ingin membasmi Leng Wuxiang, dia harus menggunakan kekuatan eksternal dan mencari cara untuk memanfaatkan semua kondisi yang menguntungkan. Setelah berjalan seharian penuh, semua orang berhenti dan bersiap untuk berkemah dan beristirahat. Leng Wumi dan Leng Wuxin sedang sibuk. Luli menjilat wajahnya dan pergi membantu, memanfaatkan kesempatan ini untuk lebih dekat dengan Leng Wuxin dan Leng Wumi. Leng Wuxin masih sopan di luar, tapi di dalam hatinya dia menjijikkan terhadap orang lain. Leng Wumi menjadi semakin melekat, matanya dipenuhi kasih sayang, seperti kuku wanita yang mengembara, dan tatapan yang dia lihat secara tidak sengaja semuanya gerah. Jangan terobsesi dengan Wumi, kalau tidak, Leng Wuxin menemukan kesempatan untuk mendekati Luli sendirian dan diam-diam memperingatkan Luli. Tidak ada salahnya dia berbicara seperti ini, meskipun Leng Wushuang dan Leng Tianba mendengarnya. Luli memahami arti khusus di mata Leng Wuxin. Leng Wuxin sebenarnya memperingatkannya jangan tertipu oleh Leng Wumi. Dia sangat mengenal sepupunya. Gadis kecil itu terlihat polos, tapi dia adalah seekor rubah betina. Dia memiliki banyak pemuda di dinasti Leng di bawah kendalinya. Dia takut Luli akan tertipu olehnya dan merusak segalanya. Luli bukan pemula dalam cinta. Dia telah bertemu terlalu banyak kupu-kupu sosial seperti ini. Nyonya Yan mencoba merebutnya beberapa kali, tetapi dia menolak. Dia memiliki ketahanan yang kuat terhadap godaan wanita. Hehe, aku hanya mengagumi Nona Wuxin. Luli menatap Leng Wuxin dengan terpesona, matanya hanya melihat sekilas rambut putih di kerahnya. Cahaya dingin tiba-tiba muncul di mata Leng Wuxin, dan Luli sangat ketakutan sehingga dia segera berbalik. Leng Wuxin melirik ke arah Leng Wangbai yang sedang melihat ke arah ini dari sudut matanya, dan mendengus dingin jika Tuan Lu ingin mengejar saya, pertama-tama Anda harus berkultivasi ke tingkat kaisar manusia. Anda tidak memenuhi syarat sekarang. Bagus. Luli memperhatikan tatapan Leng Tianba dan berkata dengan lantang dan percaya diri saya secara alami malas. Tetapi jika saya bertarung demi Nona Wuxin sekali, bukankah saya akan berada di alam kaisar manusia? Beri saya waktu 1 tahun untuk menerobos dengan mudah. Haha, Leng Wuxin mencibir dan berjalan pergi, sementara Leng Tianba di kejauhan sedikit mengerutkan bibirnya, menunjukkan sedikit rasa jijik. Menurutnya, Luli sudah berusia 18 tahun dan masih dalam kerajaan, dia ingin menerobos menjadi kaisar manusia dalam 1 tahun. Bermimpilah. Setelah istirahat cukup lama, semua orang terus melangkah maju, kali ini mereka berjalan seharian penuh dan akhirnya sampai di tempat tujuan. Tujuannya adalah sebuah pulau di tengah sungai, tempat sungai lain bergabung dengan sungai Gangga, dan sebuah pulau kecil di tengah sungai tercipta di persimpangan kedua sungai tersebut. Saudara Lu, Leng Wuxiang menunjuk ke pulau kecil di tengah sungai dan berkata pulau kecil ini adalah alam rahasia. Saya tidak tahu apakah pulau itu terbentuk secara alami atau diperoleh. Energi mendalam dari langit dan bumi di pulau itu adalah 10.000 kali lipat dari luar. Dan ada Tianyun Dao di banyak tempat. Ayam adalah tanah harta karun budidaya yang sangat baik. Terdapat pepohonan yang rimbun di pulau ini, berbeda dengan hutan maple di sini. Terdapat berbagai jenis pepohonan di sana, dan Anda juga dapat melihat beberapa buah dan bunga spiritual dari kejauhan. Luli memandangi sungai yang lebar dan bertanya, bagaimana kalau kita pergi ke sana dengan perahu? Tidak, Leng Wuxiang menggelengkan kepalanya dan tersenyum apakah Anda terbang ke sana atau naik perahu, Anda tidak dapat mencapai pulau di tengah sungai, sehingga hanya sedikit orang yang pergi ke pulau ini. Jika Anda naik perahu,
apapun jenisnya perahu itu, akan langsung hancur oleh sungai, dan makhluk-makhluk aneh akan hancur. Lalu bagaimana kita sampai ke sana? Luli sedikit penasaran. Leng Wuxiang tersenyum misterius, menatap Leng Wushuang tanpa penjelasan, dan berkata, "Maaf, Paman Wushuang." Leng Wushuang mengangguk, berjalan ke sungai dan mulai menari dengan tangannya. Saat dia menari, energi yang dalam dari langit dan bumi berkumpul ke arahnya dengan gila-gilaan. Luli dengan cepat memperhatikan dengan penuh perhatian. Ini adalah kesempatan langka bagi alam abadi bumi untuk melepaskannya, rahasia. Leng Wushuang berpenampilan biasa saja, tetapi begitu auranya dilepaskan, energi dan darah dari tubuhnya menyebar seperti gunung dan sungai, membuat orang merasa sangat tertekan. Sepertinya dia bukan manusia, melainkan gunung besar, dan napasnya yang tebal menyesakkan. Wah, sesuatu yang ajaib terjadi. Air di sungai besar, yang panjangnya setidaknya beberapa ratus kaki, mulai bergulung, menimbulkan gelombang besar, dan air mulai mengalir ke hulu. Sungai mengalir mundur. "Kakak Lu, ayo pergi." Leng Wuxiang melambaikan tangannya dan berlari menuju dasar sungai terlebih dahulu. Leng Wuxin dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Luli dengan cepat menggunakan energinya yang dalam untuk mengejar ketinggalan dengan cepat. Hei, dia bergegas dari jarak beberapa ratus kaki, diikuti oleh Leng Tianba dan Leng Wushuang. Sungai itu masih mengalir ke hulu, dan gelombang badai menyapu sungai itu dengan kekuatan yang mengerikan. Setelah semua orang bergegas ke pulau itu, Leng Wushuang menembakkan ledakan energi yang dalam, energi langit dan bumi yang dalam di sungai menghilang, air yang mengalir deras, dan sungai kembali normal. Hah! Begitu dia pergi ke pulau itu, Luli tiba-tiba merasa udaranya tampak sedikit lebih segar. Dia segera menutup matanya dan merasakannya. Dia dengan santai menggunakan keahliannya untuk menyerap energi misterius, dan menemukan bahwa energi misterius itu muncul dari laut ilahi seperti mata air. Tempat yang menakjubkan. Luli membuka matanya penuh dengan keterkejutan. Energi mendalam dari langit dan bumi di sini setidaknya 10.000 kali lebih kaya daripada di luar, dan 100.000 kali lebih kaya dari Zhongzhou. Ini memang merupakan tanah harta karun budidaya yang unik. Sayangku, Luli berpikir jika sekelompok anak dibiarkan di sini untuk berlatih, mungkin akan memakan waktu hingga setengah bulan untuk berpindah dari alam Xuanwu ke puncak alam kolam jiwa, bukan? Jangan terlalu senang membesarkan anak-anak dengan energi langit dan bumi yang begitu kaya. Pantas saja Leng Wuxiang, Leng Wuxin, dan lainnya semuanya adalah kaisar manusia di usia yang begitu muda. Kaisar manusia di alam Zhonghuang seperti seekor guk-guk, ada begitu banyak harta karun di sini, dan ada harta surga dan bumi yang tak ada habisnya. Kualifikasinya semakin baik dari generasi ke generasi, dan akan semakin banyak orang jenius, tidak jarang remaja menjadi kaisar. Saudara Lu, Leng Wuxiang berkata, ayo kita berkemah dulu. Pulau ini aman. Selama kamu tidak masuk ke sungai, kamu bisa berkeliling pulau sesukamu. Ada Tianyun dan tanda Dao di banyak tempat. Terserah Anda apakah Anda bisa mendapatkan wawasan. Ini keberuntungan Anda. Ngomong-ngomong, jangan makan buah-buahan di pulau itu sembarangan, karena takut menimbulkan masalah. Sekelompok orang masuk ke dalam dan mendirikan kemah di ruang terbuka, masing-masing dengan tenda. Leng Wushuang mengeluarkan banyak makanan kering, air dan anggur dan menaruhnya di luar untuk digunakan secara gratis. Saudara Lu, ayo makan sesuatu, lalu kita berpencar untuk mencari peluang nanti. Manfaatkan kesempatan ini. Leng Wuxiang memberi Luli sepotong daging kering dan segelas anggur, lalu mengedipkan mata pada Leng Wuxin, artinya jelas, meminta Luli memanfaatkan kesempatan untuk mengejar Leng Wuxin. Luli terkekeh, menatap seorang pria dengan penuh pengertian, mengambil gelas anggur dan mencicipinya perlahan. Mereka sedang duduk-duduk di dalam hutan, dengan rerumputan yang rimbun di bawahnya. Angin sepoi-sepoi bertiup, dedaunan bergemerisik, bunga-bunga liar mengelilinginya, mengeluarkan wanginya. Di kejauhan, Leng Wuxin dan Leng Wumi masih sibuk menata tendanya. Latihan sangat menyenangkan. Desir, desir, desir. Angin sepoi-sepoi bertiup lagi, namun kali ini anginnya berbeda, terdengar teriakan aneh di kejauhan, dan kebetulan ada angin bulu yang bertiup dari kejauhan. Leng Wuxin dan Leng Wumi segera berhenti membereskan dan duduk bersila di tempat. Inilah kerugian berada di tanah terlarang Dewa Purba. Tidak ada yang tahu kapan akan ada angin bulu. Begitu bertemu dengan angin bulu, seseorang hanya bisa berhenti berlatih, dan terkadang pencerahan akan terganggu. Luli memasang ekspresi santai di wajahnya. Angin bulu tidak berpengaruh padanya. Paling-paling, gendang telinganya sedikit perih. Kemampuannya menahan rasa sakit begitu kuat sehingga tidak ada tekanan sama sekali.
Dia dengan santai memegang gelas anggur dan terus mencicipi anggur, matanya menyapu Leng Wuxin dan Leng Wuxiang, diam-diam memikirkan bagaimana memulainya. Sangat sulit untuk membasmi Leng Wuxiang, dan bahkan lebih sulit lagi untuk menjatuhkan Leng Wuxin, tidak mungkin dengan kekuatannya saat ini. Meskipun Leng Wuxiang berada tepat di depannya saat ini, dia mungkin bisa menyetrumnya sampai mati dengan menggunakan teknik rahasia yang menghancurkan jiwa, tapi bagaimana jika dia tidak bisa disetrum sampai mati? Semi-artefak bukanlah baju besi biasa. Bagaimana dia bisa melarikan diri setelah dikejutkan sampai mati oleh Leng Wuxiang? Kedua Dewa Bumi berada tepat di sampingnya, bahkan jika dia bisa memanfaatkan angin untuk melarikan diri, seberapa jauh dia bisa melarikan diri? Lupakan saja, ayo berlatih dulu. Masih ada 1 tahun lagi, dan kita selalu bisa menemukan cara untuk menemukan peluang. Luli menyipitkan matanya dan memandangi dedaunan yang tertiup angin di kejauhan. Angin bertiup satu demi satu, seperti bulu transparan, melewati dedaunan dan bertiup ke kejauhan. Hah! Luli memandangi dahan-dahan yang bergoyang dan dedaunan yang berayun, dan jantungnya tiba-tiba bergerak, seperti danau yang tenang yang beriak oleh batu yang jatuh, dan hatinya tersentuh tanpa alasan. Terlihat, daunnya tidak bergoyang normal, ada pola aneh di antara dahan yang bergoyang. Luli samar-samar merasakan ada sesuatu yang aneh di dalam, tapi dia tidak bisa merasakan apa itu. Tian Yun dan Dao Hen. Hati Luli bergetar, ini memang tempat harta karun yang unik, dia bisa merasakan tanda Tian Yun dan Dao kapan saja. Jarang sekali bisa tersentuh hati, setiap kali disentuh di masa lalu, akhirnya dia akan mengerti sebuah rahasia. Tidak peduli tingkat misteri apapun, itu semua adalah misteri dan prinsip tertinggi langit dan bumi. Jangan takut dengan terlalu banyak rahasia, karena rahasia tingkat rendah dapat diintegrasikan dan dikembangkan. Saat ini, Luli tidak mempedulikan apapun dan memandangi dedaunan dan dahan dengan hatinya. Setelah angin berbulu benar-benar bertiup dan dedaunan menghentikan ritmenya sekarang, dia segera menutup matanya dan duduk bersila, jatuh ke dalam meditasi. Leng Wuxiang menghela nafas. Perasaan Ling Feng menyerang jiwanya tidak menyenangkan. Dia mengusap pelipisnya dan menatap Luli di sampingnya. Tetapi saya melihat bahwa dia telah jatuh ke dalam kesurupan, harta karunnya sungguh-sungguh, dan dia tampaknya telah menutup keenam inderanya dan memasuki kultivasi yang mendalam. Dengan baik, Leng Wuxin dan Leng Wumi sama-sama memperhatikan situasi Luli. Sekelompok orang saling memandang, sedikit terkejut. Memang ada banyak Tian Yun dan tanda Dao di pulau ini, tapi tidak mungkin seperti Luli, yang bisa mendapatkan wawasan begitu saja, bukan? Benarkah? Seperti yang dikatakan Luli, dia sangat berbakat tetapi terlalu malas untuk berlatih. Jika kamu berlatih dengan serius selama 1 tahun, bisakah kamu menjadi kaisar manusia? Semakin dia memikirkannya, semakin banyak orang memandang Luli dengan kagum. Tidak mungkin kaisar darah menerima orang bodoh. Luli mendapat pencerahan begitu dia memasuki pulau itu. Dari sudut pandang ini, bakatnya sangat menakutkan, tidak kalah dengan bakat orang lain. Orang baik. Leng Wuxiang menghela nafas diam-diam dan melihat ke arah Leng Wuxin. Apakah Luli benar-benar bisa menerobos kaisar manusia dalam waktu 1 tahun? Dia pasti bisa meyakinkan Leng Tianhen untuk memaksa Leng Wuxin menikahi Luli, sehingga merayu seorang jenius yang tiada taraf. Leng Wumi memiliki mata yang cerah, alis yang menawan, dan pesona wanita dewasa meski usianya masih muda, ia memang sedikit fiksen. Matanya mengamati Luli, seolah dia ragu apakah akan meningkatkan pesonanya dan membuat Luli menyerah di balik rok delimanya. Statusnya tidak semulia Leng Wuxin, tapi jika dia bisa menangkap Luli, statusnya dalam keluarga akan meningkat pesat. Setiap orang harus berlatih sendiri. Luli sudah kesurupan, jadi Leng Wuxiang tentu saja tidak mengganggunya, dia melambaikan tangannya dan berjalan menuju sungai di kejauhan. Terakhir kali dia memahami rahasia di sana, dia berencana untuk terus memahaminya dan lebih meningkatkan rahasia sebelumnya untuk melihat apakah dia bisa maju. Leng Buzi ditinggal sendirian, sedangkan Leng Tianba dan Leng Wushuang berpisah, salah satunya duduk bersila di kam. Dan yang lainnya mengikuti Leng Wuxiang. Meski pulau itu sangat aman, status Leng Wuxiang terlalu mulia dan tidak boleh terjadi apa-apa padanya. Setelah menyelesaikan masalah, Leng Wuxin dan Leng Wumi masing-masing mencari tempat untuk mencari Tian Yun dan Dao Hen, mencari kesempatan untuk memahami rahasia dan pada saat yang sama dengan cepat mengembangkan kekuatan mereka yang dalam. Energi yang dalam di tubuh Luli mulai bekerja secara otomatis. Saat dia mulai mengolah energinya yang dalam, pikirannya mulai menyimpulkan ritme yang baru saja dia sadari di dalam hatinya. Dia tidak tahu apa rahasianya, dia hanya tahu untuk mengikutinya dan melihat apakah dia bisa memahaminya. Tanah terlarang Dewa Kuno sangat luas, dengan banyak kawasan rahasia,
pulau ini belum ditemukan oleh orang lain, namun Sungai Gangga sangat berbahaya, dan kebanyakan orang memilih untuk tidak mendekati Sungai Gangga. Setelah berlatih dengan damai selama sebulan, tidak ada seorang pun yang mampu mendekatinya. Setiap orang sedang mundur, dan bahkan jika seseorang bangun, mereka hanya akan berkemah sebentar untuk makan, dan kemudian terus mencari tempat untuk mundur. Tanah terlarang Dewa Kuno dibuka setiap 3 tahun sekali, dan Anda hanya dapat memasukinya selama 1 tahun, waktu sangat berharga di dalamnya. Tidak ada yang akan mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah kecuali 2 kelompok bersaing untuk mendapatkan dunia rahasia. Pulau kecil ini sangat rahasia, dan kebanyakan orang tidak mengetahui bahwa ini adalah alam rahasia, sehingga Luli dan yang lainnya dapat berlatih dengan sangat nyaman. Luli tidak meninggalkan pengasingan selama sebulan, dia hanya menelan beberapa pil energi untuk memulihkan kekuatan fisiknya. Dia telah mengolah energinya yang dalam dengan sangat cepat dalam sebulan terakhir. Manik kehidupan telah menyerap energi dalam yang tak terhitung jumlahnya dan telah memadat sepenuhnya. Bahkan jika terkena pukulan keras, ia tidak akan pecah. Dalam sebulan, pemahaman Luli tentang misteri telah mengalami beberapa kemajuan. Ada rahasia tipe angin yang akan dia pelajari, tapi dia belum yakin rahasia macam apa itu. Dia hanya bisa memastikan bahwa itu adalah angin, jenis. Ada arah umum, dan saat ini sedang disimpulkan ke arah itu. Sudah sebulan, Luli sedikit bersemangat karena dia bahkan belum mulai memahami rahasia ini. Tak perlu dikatakan lagi, rahasia ini sangat kuat, ini jelas bukan rahasia tingkat rendah, kalau tidak dia pasti sudah mulai mempelajarinya. Sambil terus melatih kekuatannya yang dalam, Luli mulai menyempurnakan beberapa ramuan yang memberi nutrisi pada jiwa. Ada banyak ramuan seperti itu di cincin luar angkasanya, Leng Wuxin memberikan beberapa kepadanya dan dia sendiri yang memilikinya. Obat mujarab yang menutrisi jiwa mudah untuk dimurnikan, setelah dimurnikan, bola energi akan keluar dari kolam jiwa dan perlahan-lahan diserap oleh kolam jiwa untuk terus menyehatkan jiwa. Kekuatan misterius, jiwa, misteri. Inilah 3 landasan utama latihan seorang pejuang. Jika Anda terlalu lemah dalam salah satu aspek, Anda tidak akan bisa menjadi orang yang kuat. Awalnya, masih ada tubuh fisik yang perlu ditempa pada saat yang sama, tetapi tubuh fisik Luli sekarang sangat kuat, dia perlu memahami rahasianya dan tidak punya waktu untuk meredamnya. Luli mengasingkan diri selama sebulan, yang sekali lagi membuat Leng Tianba terkesan dikam. Rahasianya adalah semakin lama pencerahan berlangsung, semakin kuat jadinya. Mungkinkah Luli secara langsung memahami rahasia peringkat ke-7 atau ke-8? Leng Wuxiang keluar selama sebulan untuk mendapatkan wawasan dan tidak pernah kembali sekalipun. Leng Wuxin tidak memperoleh banyak keuntungan, begitu pula Leng Wumi. Leng Buzi cukup bagus, sepertinya dia telah memahami rahasia yang bagus dan telah mengembangkannya akhir-akhir ini. 6 hari kemudian, Luli masih belum meninggalkan pengasingan, Leng Tianba yang menjaga Kam tiba-tiba membuka matanya. Dia mendengarkan dengan es asteris kama untuk beberapa saat, dan tiba-tiba udara dingin keluar dari matanya, dan dia bergegas keluar seperti kilat, bergegas keluar pulau. Tidak baik, raungan ledakan Leng Tianba segera terdengar, membangunkan Luli, Leng Wuxiang, Leng Wuxin dan lainnya. Tuan Muda Sang, cepat kemari, kita tidak bisa tinggal di pulau ini, kita harus segera mengungsi. Tanda tanya. Semua orang terbang ke arah mereka. Luli tidak ragu-ragu dan segera bergegas ke sisi Leng Tianba, matanya mengikuti Leng Tianba menuju Sungai Gangga. Tidak ada yang salah dengan Sungai Gangga, tapi, airnya tampak sangat keruh. Leng Tianba tidak menjelaskan kepada semua orang, tetapi berkata kepada Leng Wushuang, cepat. Leng Wushuang dengan cepat melepaskan rahasia sistem air, menyebabkan sungai mengalir mundur, menyebabkan sungai mengering, dan semua orang bergegas menyusuri sungai ke seberang. Boom! Tidak lama setelah semua orang bergegas, terdengar suara gemuruh di kejauhan, dan kemudian gelombang besar menyapu dari hulu. Ombak besar itu tingginya 10 kaki, menderu-deru seperti ribuan kuda yang berlari kencang, dengan kekuatan yang mencengangkan. Jika ada orang di pulau itu, mereka mungkin akan tenggelam oleh ombak. Mundur! Leng Tianba melambaikan tangannya, dan semua orang mundur beberapa ratus meter. Gelombang telah menderu-deru, menenggelamkan seluruh pulau. Tidak ada satu gelombang air pun, tetapi gelombang yang tak terhitung jumlahnya, yang satu lebih bergolak dari yang lain. Gelombang airnya tidak menakutkan. Luli dapat dengan jelas melihat beberapa serangga hitam mengintai di gelombang air. Alasan mengapa Sungai Gangga menakutkan adalah karena serangga-serangga tersebut. Apa yang terjadi? Jejak kemarahan melintas di mata Leng Wuxiang. Gelombang besar tidak menjadi masalah, tetapi mereka dapat dengan mudah menghancurkan Tian Yun dan Dao Hen di alam rahasia pulau itu. Dia baru saja menyentuh sesuatu.
Jika dunia rahasia dihancurkan, semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Tidak tahu. Leng Tianba mengalihkan pandangannya ke hulu, mengerutkan kening dan berkata, mungkin ada perkelahian di daerah hulu, yang memicu pembatasan kuno di daerah terlarang, jika tidak, tidak akan ada pergerakan sebesar itu. Brengsek, Leng Wuxiang sangat marah, dan wajah tampannya berubah. Jika larangan kuno dipicu, banyak tempat di tanah terlarang dewa kuno akan berubah drastis, beberapa tempat yang cukup aman akan menjadi sangat berbahaya, dan alam rahasia yang awalnya dijelajahi oleh keluarga Leng mungkin hilang. Itu tidak sepenuhnya buruk. Jejak kegembiraan melintas di mata Leng Wuxiang, dan wajah polosnya ditutupi dengan lapisan kilau. Dia menyeringai dan berkata setiap kali area terlarang kuno disentuh, area terlarang dewa kuno akan berubah secara drastis. Banyak alam rahasia yang awalnya tersembunyi akan terungkap. Beberapa harta karun juga akan muncul di dunia, dan mungkin, senjata dan baju besi ilahi Kaisar Heng juga akan muncul di dunia. Mata sekelompok orang tiba-tiba berbinar. Legenda mengatakan bahwa Kaisar Heng membawa kembali senjata dewa dan baju besi dewa dari alam dewa. Sangat disayangkan setelah bertahun-tahun tidak ada yang punya kesempatan untuk mendapatkannya. Mungkin kali ini kesempatan besar. Senjata dan baju besi ilahi. Jejak keinginan melintas jauh di mata Luli, jika dia bisa mendapatkan senjata atau baju besi ilahi, kekuatan tempurnya akan melonjak, dan semua masalahnya akan terpecahkan. Bum bum bum. Gelombang air semakin bergejolak, pulau itu pun tersapu, serpihan lumpur dan bebatuan tersapu gelombang air. Leng Wuxiang dan yang lainnya merasa tertekan sekaligus bersemangat. Alam rahasia dihancurkan dan harta karun yang tiada taraf ditinggalkan. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa perubahan besar pasti telah terjadi di tanah terlarang dewa kuno. Diperkirakan akan terjadi perubahan yang menggemparkan di banyak tempat, dan beberapa alam rahasia yang tersembunyi akan muncul, dan banyak harta langka akan lahir. Berjalan. Setelah separuh pulau tersapu, Leng Wuxiang melambaikan tangannya dan memutuskan untuk tidak peduli lagi dengan tempat rahasia ini, dan pergi mencari tempat rahasia baru dan mulai berburu harta karun. Berburu harta karun. Baik tua maupun muda, harta karun yang kuat sangatlah menarik, belum lagi artefak, bahkan semi-artefak pun akan memperebutkannya jika muncul. Meskipun ada banyak orang kuat di setiap antarmuka, tidak ada yang memiliki artefak, jika ada keluarga yang bisa mendapatkan artefak tersebut. Belum lagi mendominasi antarmuka ini, bahkan menyatukan semua antarmuka bukanlah hal yang mustahil. Leng Wuxiang memimpin dan berlari ke hulu menyusuri sungai Gangga. Ia ingin melihat perubahan drastis apa yang terjadi di hulu, menyebabkan sungai meluap dan ombak menghantam langit. Kecepatan setiap orang meningkat, meskipun mereka tidak mengeluarkan manik-manik kehidupan dan hanya berlari dengan kaki mereka, kecepatan mereka dapat mencapai tahap awal kerajaan. Lebih baik menjaga Luli, jika tidak, kecepatan sekelompok mereka akan mencapai tahap akhir dari alam penguasa. Bum bum bum. Setelah berjalan selama 3 jam, sungai masih sangat bergejolak, dan semua orang menjadi semakin bersemangat. Sesuatu yang besar pasti telah terjadi sebelum perubahan sebesar itu, dan mungkin harta berharga telah muncul. 5 jam kemudian, gelombang air di hulu sungai mulai mengecil, dan Leng Wuxiang berteriak percepat, seharusnya tidak jauh di depan. Leng Tianba melirik ke arah Luli yang tergantung di belakangnya, dan dengan sekejap tubuhnya, dia mengangkatnya dengan satu tangan dan ingin membawanya pergi. Luli menyeringai. Dia merasa nyaman digendong oleh seseorang, jadi dia tidak perlu khawatir menyentuh batasan apapun. Semua orang mempercepat, Leng Wuxin membawa Leng Wumi bersamanya, kecepatan mereka meningkat beberapa kali lipat, dan mereka berlari dengan liar di sepanjang sungai. Bum bum bum. Setelah berlari selama setengah jam, ledakan dahsyat datang dari depan. Leng Wuxiang di depan melambaikan tangannya untuk menghentikan semua orang. Dia mendengarkan sebentar, mengerutkan kening dan berkata, ada 8 orang yang bertarung, 4 dewa bumi dan 4 kaisar manusia. 4 dewa bumi. Leng Wuxiang dan Leng Wuxin mengerutkan kening. Sepertinya mereka berasal dari keluarga super, jika tidak, tidak akan ada 2 makhluk abadi yang menemani mereka. Aku akan menyelidikinya. Leng Wuxiang mengedipkan mata pada Leng Tianba dan menyelinap ke depan sendirian. Pikiran spiritual Anda tidak bisa digunakan di sini, kabut di mana-mana, hanya dengan mendekat Anda bisa mengetahui dari keluarga mana anak-anak tersebut berasal. Leng Wuxiang dan yang lainnya tidak bergerak, mereka tidak terburu-buru, mereka ingin menyelidiki dengan jelas sebelum mengambil tindakan. Semua orang menunggu di dekatnya, dan waktu dupa penuh berlalu sebelum Leng Wuxiang kembali dan melaporkan ada 2 prajurit keluarga super dari alam Raja Iblis yang bertarung. Sebuah dunia rahasia baru telah muncul di dekatnya. Ada sebuah gua besar, 2 anggota keluarga harus berjuang untuk gua ini.
Orang-orang dari alam Raja Iblis. Leng Wuxiang sakit kepala. Hal terakhir yang ingin dia hadapi di antara 4 antarmuka utama adalah orang-orang dari alam Kaisar Iblis. Dia dan 2 antarmuka utama juga paling takut bertemu orang-orang dari alam Kaisar Iblis. Karena orang-orang di alam Raja Iblis semuanya gila, dan jika kamu memprovokasi mereka, mereka akan bertarung sampai mati. Kecuali Anda membasmi mereka, mereka akan terus memburu Anda selama 11 bulan ke depan. Alam Raja Iblis. Mendengar penjelasan Leng Wumi dengan suara rendah, Lu Li diam-diam teringat bahwa prajurit alam Raja Iblis memiliki pisau yang cukup bagus, jadi dia bisa menggunakannya jika ada kesempatan. Apakah ada gua di dekat sini? Leng Wuxiang bertanya. Leng Wuxiang mengangguk. Leng Wuxiang melambaikan tangannya dan berkata, pergilah berkeliling, jangan berkonflik dengan orang-orang dari alam Raja Iblis, ayo terus berjalan ke hulu. Orang-orang lainnya mengangguk satu demi satu, jelas tidak ingin berkonflik dengan orang-orang dari alam Raja Iblis. Kelompok orang itu mengambil lingkaran panjang dan kemudian melanjutkan berjalan ke hulu. Pembatasan kuno telah disentuh, dan banyak tempat di kawasan terlarang akan berubah drastis. Pasti akan ada lebih dari satu alam rahasia baru. Tidak perlu gantung diri di pohon. Semua orang terus bergerak maju, kali ini berjalan sehari penuh, dan akhirnya berhenti, semua orang menemukan tanah harta karun baru. Sebuah bukit muncul di samping sungai di depan. Tanah terlarang dewa kuno pada dasarnya adalah tanah datar, sebagian besar hutan, dengan sedikit gunung. Sama sekali tidak ada bukit di sini dalam catatan keluarga Leng, sekarang bukit itu tiba-tiba muncul, pastilah itu adalah harta karun. Ada sebuah gua di sana. Leng Tianba tiba-tiba berseru, dan mata semua orang tiba-tiba berbinar. Melalui kabut, semua orang melihat sebuah gua di sudut bukit. Gua itu sangat kecil sehingga hanya satu orang yang bisa masuk ke dalamnya. Pasti ada harta karun di dalamnya. Seru Leng Wumi, sering kali ada harta karun di gua-gua baru, dan keluarga Leng telah memperoleh setidaknya 10 semi-artefak di tanah terlarang dewa kuno. Leng Wuxiang melirik ke arah Leng Tianba yang langsung bergegas menuju gua seperti pedang tajam, membuat mata Lu Li memanas. Hanya bersama Earth Immortal dari keluarga Leng, beraninya dia pergi mengambil harta karun itu. Belum lagi Anda tidak bisa mengambilnya, tapi kalaupun Anda mengambilnya, Leng Wuxin akan mengambilnya, bukan? Leng Tianba adalah orang pertama yang masuk. Leng Wuxiang berjalan ke pintu masuk gua dan berkata kepada Lu Li sambil tersenyum, saudara Lu, kamu dan saudari Wuxin, Wumi, tunggu di luar. Gua semacam ini sering kali disertai dengan gua besar, bahaya. Ayo masuk dan lihat, harta apapun akan dibagi rata. Leng Wuxiang masuk bersama Leng Wushuang dan Leng Buji. Lu Li mencibir dalam hati. Mereka membagi rambut sama rata. Semua hal baik pasti diambil oleh keluarga Leng. Saudara Wuxiang, saya akan pergi melihatnya juga. Leng Wumi masih muda dan aktif, jadi wajar saja dia tidak mau menunggu di luar. Jika dia masuk, jika ada harta karun yang cocok untuknya, dia bisa langsung memintanya pada Leng Wuxiang, tapi tidak ada apa-apa di luar. Leng Wumi mengikutinya masuk, tetapi Leng Wuxin tidak bergerak. Lu Li memandang Huo Nuan, berpikir sejenak dan menyemangati Leng Wuxin dan berkata, Nona Wuxin, mengapa Anda tidak masuk dan melihat? Leng Wuxin menatapnya dengan mata dingin dan tidak berkata apa-apa. Lu Li melanjutkan, bagaimana jika ada senjata dewa? Hehe, kita tidak bisa membiarkan mereka semua mengambilnya. Pak, Leng Wuxin menamparkan Lu Li dengan punggung tangannya. Dia memandang Lu Li yang sedang bangun dengan mata penuh keheranan, dan mencibir, Tuan Lu, jangan lupakan identitasmu dan berani bersikap sembrono. Percaya atau tidak, aku akan membasmimu, kamu. Kata-kata Leng Wuxin sepertinya mengatakan bahwa Lu Li mencemoohnya, tetapi makna yang mendasarinya sangat jelas. Biarkan Lu Li tidak melupakan identitas aslinya dan berhenti menganggap dirinya serius sebagai pribadi. Bagi Leng Wuxin, dia hanyalah seekor guk-guk, guk-guk bantu dia menggigit guk-guk itu. Wajah Lu Li terbakar, dan niat membasmi yang tak ada habisnya melonjak di dalam hatinya. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia ditampar wajahnya, dan itu dilakukan oleh seorang wanita. Perasaan terhina membuatnya hampir melarikan diri. Dia menghela napas panjang, dengan kuat menekan niat membasmi di dalam hatinya, dan senyuman masam muncul di bibirnya. Dia sepertinya sedikit terbawa suasana. Lupa situasi sebenarnya. Tamparan ini membangunkannya. Benar sekali, dia kini menjadi guk-guk yang dipegang oleh Leng Wuxin, seekor guk-guk yang sewaktu-waktu bisa dibasmi oleh pemiliknya. Leng Wuxin sepertinya selalu sopan. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia sama sekali tidak menganggapnya sebagai manusia, dia hanya sebuah alat, dia akan dibuang jika sudah selesai, jika dia menurut, dia akan diberi tulang.
Karena perintah Kaisar Darah, dia mendapat perlakuan istimewa di keluarga Leng, bahkan putra pertama keluarga Leng dan calon putra mahkota pun bersikap sopan padanya. Dia sepertinya benar-benar menganggap dirinya sebagai murid Kaisar Darah, sebagai karakter, melupakan situasi sebenarnya dan krisis fatal yang tersembunyi. Luli, kamu menari di ujung pisau sekarang. Jika kamu melakukan satu gerakan yang salah, kamu akan hancur berkeping-keping. Luli memejamkan mata dan diam-diam menyalahkan dirinya sendiri. Luling, Bai Qiuxue dan yang lainnya masih menunggunya kembali. Setelah 10 tahun, pasukan dari 4 kekuatan besar akan menyerbu gurun utara Yunzu dan Yuzu seperti belalang, dan tentara sipil yang tak terhitung jumlahnya akan dibantai. Jika hutan belantara tidak disegel, atau jika 4 kekuatan utama mengirim orang kuat untuk masuk terlebih dahulu, semua orang di hutan belantara akan mati. Luling, Bai Qiuxue, Lu Feisue, Ming Yu, Bai Xia Suang dan lainnya akan berubah menjadi mayat dingin. Setelah Leng Wuxin membawa Luli keluar dari neraka api, dia tidak pernah menganiaya atau bahkan memukulinya, sebaliknya, dia cukup sopan padanya. Dia menjelaskan berbagai situasi di alam kekaisaran kepada Luli, memberikan Luli Shadow Zen Bats, dan juga memberinya ramuan. Hal ini memberi Luli ilusi bahwa Leng Wuxin menginginkan sesuatu darinya, sehingga Luli tidak merasakan krisis yang berat di hatinya. Pada saat ini, tamparan ini membangunkannya, dia akhirnya mengerti bahwa dia hanyalah boneka Leng Wuxin, hidupnya ada di tangan Leng Wuxin, dan dia bisa menghancurkannya sampai mati kapan saja. Dia mendorong Leng Wuxin untuk merebut harta karun itu, yang menyinggung Leng Wuxin dan melewati batas. Leng Wuxin menamparnya agar dia mengetahui identitas aslinya dan mengingatkannya bahwa hidupnya ada di tangan Leng Wuxin. Kecantikannya seindah bunga, tapi dia sangat beracun, kejam, dan berdarah dingin. Luli menarik napas dan berdiri. Tidak ada kemarahan atau niat membasmi di wajahnya. Sebaliknya, dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Nona Wuxin, saya salah. Saya kasar." Luli menyembunyikan semua emosinya jauh di dalam hatinya. Mulai sekarang, dia tidak lagi menjadi dirinya. Dia akan mempertahankan semua temperamen aslinya dan menjadi katak yang melompat ke atas pisau tajam. Dia harus mengambil setiap langkah dengan baik dan bekerja keras. Hidup dan bekerja keras untuk kembali ke alam Doutian. Saat ini, di matanya, Leng Wuxin bukan lagi cantik, Leng Wumi bukan lagi gadis lugu dan romantis, dan Leng Wuxiang bukan lagi pemuda tampan. Setiap orang hanya memiliki satu identitas, dan itu adalah musuh. Setiap orang di keluarga Leng adalah musuhnya, termasuk mereka yang berada di alam kekaisaran Tiongkok dan dunia luar. Jika diberi kesempatan, ia tidak boleh berhati lembut agar bisa bertahan, jika tidak maka akan ada jurang maut yang menunggunya. Perubahan sikap Luli membuat Leng Wuxin sangat puas, dia tidak melanjutkan pembicaraannya dan melihat ke dalam gua, menunggu Leng Wuxiang dan yang lainnya keluar. Hei, setelah 3 batang dupa, 3 sosok terbang keluar gua, yaitu Leng Wuxiang dan Leng Wumi. Ketiganya terlihat sangat jelek, mereka bergegas keluar gua dan langsung berteriak cepat mundur. Mata Leng Wuxin dan Luli menjadi dingin, apakah ada monster kuat di dalam gua? Luli dengan cepat mundur tanpa ragu-ragu, diikuti oleh Leng Wuxin. Kicau, jeritan aneh terdengar di dalam gua. Sebelum Leng Wuxiang dan Leng Wumi bisa keluar sepenuhnya, Leng Buzi segera berguling-guling di tanah sambil memegangi kepala di tangannya, wajahnya penuh kesakitan. Leng Wuxiang berteriak, "Saudara Lu, tolong aku cepat, kita." Ling Feng, Luli dan Leng Wuxin, yang telah mundur beberapa ratus kaki, saling memandang, mata mereka sedikit menyipit, dan kemudian mata mereka berbinar. Sebenarnya ada angin bulu yang sangat kuat di dalam gua. Angin bulu ini jelas berkali-kali lipat lebih kuat dari angin bulu di luar. Jiwa Leng Wuxiang mungkin tidak mampu menahannya. Leng Wuxin selalu ingin membasmi Leng Wuxiang, bukankah ini kesempatan terbaik? Leng Wuxiang dan Leng Tianba sama-sama berada di dalam gua, jelas-jelas terjebak oleh Ling Feng dan tidak mampu menyelamatkan Leng Wuxiang. Jika Luli tidak menyelamatkan mereka, Leng Wuxiang mungkin akan diserang oleh Ling Feng, menyebabkan jiwanya runtuh. Tuan Lu, selamatkan orang-orang. Leng Wuxin melirik Leng Wuxiang dan tiba-tiba berkata. Luli menatap Leng Wuxin dengan heran, dan melihat tatapan tegas di matanya, dia bergegas maju dan bergegas ke dalam gua. Angin bulu di sini memang sangat kencang, menyengat gendang telinga Luli, namun tidak berdampak banyak pada jiwanya. Dia memegang Leng Wuxiang dan Leng Buji di satu tangan, dan bergegas keluar dengan Leng Wumi yang tidak sadarkan diri di tangan lainnya. Setelah bergegas 1000 kaki di luar pintu masuk gua, tidak ada Ling Feng di sini. Luli meninggalkan Leng Wuxiang dan Leng Wumi,
dan bertanya pada Leng Wuxin, di mana kedua dewa bumi itu. Apakah kamu ingin menyelamatkan mereka? Leng Wuxiang terengah-engah, dan setelah menarik napas beberapa kali dia berkata tolong, pergi dan selamatkan dia secepatnya, angin di dalam bahkan lebih kencang, kamu, hati-hati. Leng Wuxin mengangguk dan berkata, Tuan Lu, tolong pergi dan selamatkan Paman Wushuang dan Paman Tianba. Luli dan Leng Wuxin saling memandang dan melihat makna khusus di matanya. Hati Luli bergetar. Leng Wuxin begitu kejam sehingga dia benar-benar memintanya mencari kesempatan untuk membasmi dua makhluk abadi di bumi. Tampaknya Ling Feng yang berada di pintu masuk gua barusan tidak cukup untuk membasmi Leng Wuxiang, jadi Leng Wuxin memintanya untuk menyelamatkan mereka berdua. Karena kedua dewa bumi tidak keluar, mereka mungkin dijebak oleh Ling Feng. Jika Anda memiliki kesempatan, Anda dapat membasmi mereka. Luli mengertakkan gigi dan bergegas menuju gua. Setelah memasuki gua, dia segera melambat. Dia tidak ingin mati. Bagaimana jika tanda naga perak tidak dapat menahan angin kencang? Dia mengedarkan energi misteriusnya di dekat gendang telinga agar rasa sakitnya berkurang. Jika gendang telinganya pecah, dia akan menjadi tuli dalam waktu singkat. Saat kami berjalan jauh ke dalam, gua membentang ke bawah, dan angin bulu terus bertiup dari dalam gua. Semakin jauh ke dalam, semakin kuat angin bulu tersebut. Setelah berjalan beberapa mil, Luli sebenarnya merasa sedikit santai karena dia masih belum melihat dua dewa bumi. Ling Feng sudah sangat menakutkan, dan jiwanya belum merasakan sensasi kesemutan, sepertinya tanda naga perak sangat kuat melawan Ling Feng. Terus bergerak maju, langkah Luli menjadi semakin lambat. Gua itu sangat sempit dan hanya bisa memungkinkan satu orang untuk bergerak maju. Luli berpikir sejenak lalu mengangkat tinjunya dan meninju dinding batu. Ledakan. Luli tidak menggunakan seluruh kekuatannya dalam pukulan ini, tetapi kekuatannya setidaknya puluhan ribu kilogram. Pukulan tersebut menghantam dinding batu seolah-olah mengenai pelat besi sehingga menimbulkan suara yang tumpul, namun dinding batu tersebut tidak rusak sama sekali. Ledakan. Luli meninju dengan sekuat tenaga. Tidak ada gerakan di dinding batu. Yang ada hanya ledakan tumpul. Luli mengerutkan bibirnya dan terus bergerak maju. Setelah berjalan beberapa mil lagi, Luli samar-samar mendengar teriakan, yang sepertinya adalah suara Leng Wushuang. Luli segera berhenti dan mendengarkan dengan *, dia mendengar teriakan yang pastinya adalah suara Leng Wushuang, tetapi tidak mendengar suara Leng Tianba. Matanya menjadi dingin, dia berhenti bergerak maju dan terus berdiri di sini. Leng Wuxin mengendalikan hidup dan matinya, jadi dia harus menemukan cara untuk membasmi Leng Wuxiang. Untuk membasmi Leng Wuxiang, kedua makhluk abadi bumi ini harus dibasmi. Jika tidak, meskipun Leng Wuxiang dapat dibasmi, dia juga akan dibasmi. Sekarang adalah kesempatan terbaik. Luli menahan napas dan terus menunggu setelah separuh waktu membakar dupa. Leng Wushuang tidak lagi berteriak, dan Luli bergerak maju dengan tenang. 1000 meter, 2000 meter kemudian, Luli akhirnya menemukan dua sosok gelap. Jalan batu itu gelap gulita. Dia menemukan kedua orang itu dengan merasakan pernapasan dan detak jantung mereka. Leng Wushuang dan Leng Tianba sepertinya pingsan. Mereka bernapas sangat lambat dan detak jantung mereka sangat lambat, tetapi mereka jelas belum mati. Basmi atau tidak, pertahanan orang yang pingsan akan sangat rendah. Kedua jiwa tersebut pasti menderita kerusakan parah saat ini. Membasmi mereka tidak akan terlalu beresiko. Membasmi. Luli mengertakkan gigi dan mengambil keputusan, hanya dengan membasmi dua dewa bumi dia akan memiliki harapan untuk bertahan hidup. Dia menekan niat membasmi di dalam hatinya dan berjalan perlahan ke depan, sambil merasakan nafas dan detak jantung mereka berdua. Setelah mendekati mereka berdua, Luli berteriak Tuan Wushuang, Tuan Tianba, apakah Anda baik-baik saja? Bangun, saya di sini untuk menyelamatkan Anda. Setelah berteriak, mereka berdua tergeletak tak bergerak di tanah seperti mayat. Luli segera menggendong Leng Wushuang di punggungnya dan berjalan keluar. Setelah berjalan puluhan meter, dia menurunkan Leng Wushuang. Memanggil. Luli mengedarkan energi misterius di tangannya, dan pada saat yang sama melepaskan keterampilan magis pembakar darah, dia mengangkat tinjunya dan memukul kepala Leng Wushuang dengan keras. Dia ingin menggunakan teknik rahasia pemecah jiwa untuk mengejutkan dan membasmi Leng Wushuang. Leng Wushuang pasti memiliki semi-artefak, baik armor suci maupun semi-artefak memiliki kemampuan yang sangat kuat, yang dapat disembunyikan di dalam tubuh dan muncul pada saat-saat kritis untuk mempertahankan seluruh tubuh. Jadi jika Luli ingin membasmi Earth Immortal, teknik Ascending Dragon mungkin tidak cukup, hanya teknik rahasia penghancur jiwa yang bisa menembus pertahanan yang kuat dan menghancurkan jiwanya. 27 tingkat gelombang kejut kekuatan,
dan 12 tingkat gelombang kejut jiwa mengalir menuju kepala Leng Wushuang di sepanjang kepalan tangan Luli. Setelah tinju Luli menyentuh tubuh Leng Wushuang, baju perang biru segera muncul di tubuhnya. Cahaya mengalir pada baju besi itu, yang sangat indah dan indah, tanda-tanda misterius bersinar di atasnya, itu jelas merupakan baju besi semi-artefak. Tinju Luli tidak mengenai kepalanya, tetapi mengenai helm biru itu. Bas! Mata Leng Wushuang terbuka saat ini, dipenuhi dengan niat membasmi yang dingin, rupanya, krisis fatal datang dari jiwanya, yang membangunkannya dari koma. Luli sangat ketakutan hingga dia hampir kehilangan akal sehatnya, tapi apa yang bisa dia lakukan saat ini? Dia hanya bisa mengendalikan 27 tingkat gelombang kejut kekuatan dan 12 tingkat gelombang kejut jiwa untuk bergegas menuju jiwa Leng Wushuang dengan gila-gilaan. Boom, boom, boom. Gelombang kekuatan yang menakutkan mengguncang kolam jiwa Leng Wushuang, mata Leng Wushuang yang baru saja dibuka tertutup kembali, dengan bekas rasa sakit di wajahnya. Jiwanya baru saja diserang oleh Ling Feng dan mengalami kerusakan parah. Angin bulu juga sangat kencang saat ini, dan serangan Luli sangat brutal, dia tidak punya cara untuk melawan, jadi dia harus memikirkan cara untuk bertahan terlebih dahulu. Kumpulan jiwa Leng Wushuang sangat kuat, dan gelombang kejut kekuatan ke-27 tidak menyebabkan banyak kerusakan pada kumpulan jiwanya. Tetapi ketika 12 serangan jiwa Luli mengalir ke kolam jiwanya, rasa panik tiba-tiba menyebar di jiwanya telah rusak parah, dan Ling Feng masih menyerang saat ini. Serangan jiwa Luli tidak terlalu kuat, jika tidak terjadi apa-apa, tidak masalah meskipun Luli membasminya sambil berdiri. Pada saat ini, serangan jiwa Luli seperti tangan kecil yang mendorongnya ke dalam jurang, benar-benar membingungkan jiwanya. Bagus. Luli mengikuti serangan jiwa dengan pikirannya dan merasakan jiwa Leng Wushuang berada dalam kekacauan, dengan tanda-tanda kehancuran setiap saat, dia begitu bersemangat hingga seluruh tubuhnya gemetar, dan dia tiba-tiba meninju lagi dengan tangannya yang lain. Boom! 27 gelombang kejut kekuatan dan 12 gelombang kejut jiwa melonjak, dan Leng Wushuang benar-benar tidak dapat menahannya kali ini. Dia mengeluarkan raungan sedih, darah perlahan mengalir dari ketujuh lubangnya, nafas dari hidung dan mulutnya berangsur-angsur melemah, dan akhirnya dia mati total. Berdengung, Leng Wushuang tewas, dan armor semi-artefak di tubuhnya otomatis terlepas dan melayang di udara. Armor ini sangat lengkap, antara lain helm, armor, dan sepatu bot. Armor setengah artefak. Luli menelan ludahnya dan seluruh tubuhnya gemetar lagi, dengan senjata semi-ilahi. Akan sulit bagi orang biasa untuk membasminya, dan pertahanannya akan meningkat pesat. Dia segera meraih armor semi-artefak itu bahkan tanpa melihat ke tubuh Leng Wushuang. Orang mati sudah mati, tidak peduli Anda adalah seorang abadi di bumi atau seorang kaisar manusia selama hidup Anda hanya akan menjadi orang yang hilang setelah kematian Anda. Memperbaiki. Luli secara naluriah ingin memperbaiki baju besi semi-artefak, tetapi dia segera bangun kecuali dia tetap di dalam dan tidak bisa keluar. Jika dia berani memperbaiki baju besi semi-artefak, dia akan segera dilihat oleh Leng Wuxin dan Leng Wushang saat dia keluar ada petunjuknya, lagi pula ini adalah semi-artefak keluarga Leng. Tinggal di rumah. Di sini benar-benar aman, bahkan makhluk abadi di bumi tidak bisa masuk. Masalahnya adalah Luli keracunan parah dan dia hanya punya penawarnya selama setengah tahun, apa yang akan terjadi setelah setengah tahun? Tanpa obat penawar Leng Wuxin, dia akan tetap mati. Biarkan dulu. Luli mengeluarkan beberapa cincin luar angkasa dan memasukkan baju besi semi-artefak dan cincin luar angkasa Leng Wushang ke dalam satu cincin luar angkasa. Kemudian masukkan cincin luar angkasa ke dalam cincin luar angkasa lainnya, lakukan ini beberapa kali, dan terakhir masukkan ke dalam cincin luar angkasa Anda sendiri. Masih ada satu. Luli mengusap wajahnya dan menarik napas dalam-dalam. Begitu mendebarkan barusan, Leng Wushuang benar-benar terbangun, jika dia bisa menahan kerusakan parah pada jiwanya saat itu dan menyerangnya dengan santai, Luli akan segera hancur berkeping-keping. Jangan lengah, hati-hati. Luli diam-diam memperingatkan dirinya sendiri bahwa bahkan seorang dewa bumi yang jiwanya telah terluka parah tetaplah seorang dewa bumi, dan serangan balik sebelum kematian dapat dengan mudah menghancurkannya. Luli berpikir sejenak dan tidak membawa tubuh Leng Wushuang ke dalam. Ada angin bulu di dalam gua di sini. Tidak ada yang bisa masuk ke sini. Ini adalah tempat teraman. Paling buruk, saya harus menyeretnya agak jauh ke dalam gua nanti. Ia beristirahat sejenak dan berjalan masuk. Leng Tianba yang berada di dalam masih belum sadarkan diri. Luli tidak segera mengambil tindakan, melainkan menyeret tubuh Leng Tianba ke dalam gua. Angin bulu di dalam akan menjadi semakin kuat, bahkan jika Leng Tianba bangun, dia akan diserang oleh angin bulu dan langsung pingsan. Setelah menyeret ke depan ribuan kaki ke dalam gua,
Angin bulu di sini semakin kuat, dan gendang telinga Luli tidak tahan lagi. Ini dia, Luli bergumam dengan dingin, dan kali ini dia mengeluarkan senjata ajaib Kaisar Naga dan memukul kepala Leng Tianba dengan keras. Bas! Sepotong baju besi muncul di luar tubuh Leng Tianba, ternyata hanya baju besi suci, bukan senjata semi-suci. Hal ini membuat Luli sangat kecewa. Namun mengingat Leng Wushuang bertugas menjaga Leng Wuxiang dan Leng Tianba hanya bertugas menjaga Leng Wuxin dan Leng Wumi, maka perlakuan dan statusnya pasti berbeda. Tidak ada kejutan kali ini, Luli membasmi Leng Tianba, yang jiwanya terluka parah, dengan satu serangan. Faktanya, tanpa serangan Luli, kedua orang ini sudah sekarat. Cepat atau lambat jiwa mereka akan runtuh jika mereka tetap berada di dalam gua. Luli baru saja menyuruh mereka berangkat lebih awal. Luli terengah-engah, dengan keringat dingin di dahinya, dia tidak merasakan apa-apa sekarang, tapi sekarang dia merasa takut. Dia benar-benar membasmi dua dewa bumi. Dewa bumi adalah dewa tanah, mereka adalah eksistensi yang paling kuat dan tak terkalahkan di alam Doutian. Lemparkan mayat itu ke dalam beberapa. Setelah duduk beberapa saat, Luli menarik tubuh Leng Wushuang dan terus menyeret kedua tubuh itu ke dalam. Masalah ini tidak boleh diungkap, kalau tidak dia akan dibasmi oleh Leng Wuxiang saat dia keluar. Setelah menyeret kedua mayat itu ke depan sejauh ribuan mil, gua tersebut belum mencapai dasar. Luli tidak berani melanjutkan berjalan karena gendang telinganya akan pecah jika dilanjutkan, meskipun gendang telinga dapat diperbaiki dengan ramuan ajaib, bagaimana jika terjadi hal lain? Aku ingin tahu harta apa yang ada di dasar gua ini. Luli memandang dengan menyesal ke dalam gua. Jika dia bisa menahan tekanan Ling Feng dan mencapai dasar gua, dia mungkin bisa mendapatkan beberapa harta karun. Bahkan, mungkin ada senjata dan armor dewa di dalamnya, lagi pula, tempat ini sangat menakutkan. Ayo masuk dan mencoba. Sebuah ide gila muncul di benak Luli, dan dia bergegas ke dasar gua untuk menjelajah, mempertaruhkan gendang telinganya pecah dan mempertaruhkan kematian di dalam. Jika memang ada senjata dan armor dewa di dalamnya, dia pasti sudah melepaskannya. Cobalah maju 1000 kaki. Luli mengertakkan gigi dan terus bergerak maju, menarik kedua mayat itu bersamanya, namun, setelah hanya berjalan 200 kaki, dia menahan kepalanya kesakitan dan jatuh ke tanah. Pikirannya begitu indah sehingga tanda naga perak tidak dapat menahannya lagi. Jiwanya diserang oleh angin bulu. Jika dia masih berani bergerak maju, dia mungkin akan mati di dalam. Keluar, Luli hanya bisa menghela nafas sedikit dan segera berjalan keluar. Dia sedang memikirkan bagaimana menjelaskannya kepada Leng Wuxiang nanti. Jika Leng Wuxiang melihat masalahnya, dia akan segera dibasmi. 720.